Kurang dari serong lebih besar dari bonus bab pertama minggu ini, tanggal 17 November tahun 2022. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, bab kedua di 1000 batu kekuatan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari. Di mana kalian? Saat ini aku menyamar sebagai Live Master dan berjalan langsung dari pintu masuk arena. S berkata dalam benaknya, "Oh, kau berhasil menyusup sedalam itu dan bahkan mendapatkan wajah Live Master. Sepertinya kami masih harus banyak belajar darimu, ya, pemimpin besar." Suara cekikikan Freya terngiang di benak S. S terkekeh puas, "Asalkan kau tahu. Cek, kukira kau akan sedikit rendah hati." Freya mendengus dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak berarti lagi. "Kami bisa melihatmu. Pergilah ke tenda putih besar itu di mana tidak seorang pun bisa melihatmu." S menatap tenda putih itu sambil bibirnya melengkung ke atas. "Aku akan ke sana." S tiba-tiba menggunakan silumannya dan menghilang di balik batu besar lalu dengan cepat menuju ke tenda putih itu. Setelah itu, S segera muncul di belakang perkemahan itu tanpa memberitahu siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di sana, tetapi dia hanya mencibir sambil melihat bayangan tenda dan berkata, "Kalian tidak cukup kuat untuk bersembunyi dariku saat ini." Tak lama kemudian, 3 sosok bertopi muncul dari tempat yang sama seperti hantu. "Kalian berada di alam mana?" Inter terdengar frustrasi karena dia tidak pernah merasakan S menggunakan indera jiwa atau indera bela diri. Mereka juga tidak dapat benar-benar mengetahui alam mana dia berada karena dia selalu memiliki aura yang berbeda setiap kali mereka melihatnya. S hanya terkekeh saat dia mendekati mereka. "Kita akan membicarakannya setelah kalian kembali. Ngomong-ngomong, kalian melakukannya dengan baik." Dia menggerakkan tangannya ke arah mereka. Tanpa bertanya apapun, mereka semua menerimanya, dan sesaat kemudian, mereka menghilang dari tempat mereka ke dalam rumah pencuri. S akhirnya menghela napas lega setelah dia mengambil ketiganya, dan tepat saat dia tiba di sini, dia kembali. Di dalam rumah pencuri, aula utama, ketiga sosok bertopi itu akhirnya menampakkan diri dan duduk di sekitar meja. "Aku benci mengakuinya, tapi aku lebih suka tempat ini daripada bagian luarnya." Freya tak bisa menahan senyum dengan emosi yang rumit di matanya yang menawan. Noah hanya mengangguk sementara hanya mata hitam legamnya yang terlihat di balik topeng. Inter menyeringai, karena dia juga setuju dengan mereka. "Bagaimanapun juga ini rumahmu, jadi perasaan seperti itu wajar saja." Suara S berdering, "Yah, semuanya luar biasa kecuali orang ini yang bisa memata-matai kita kapan saja dia mau." Wajah kecil Inter yang terluka dipenuhi dengan kewaspadaan. S membalas, "Apakah kau punya sesuatu yang layak dimata-matai?" Dia tidak akan membiarkan rubah ini menodai gengsinya. "Bajingan." Inter menggertakkan giginya karena dia merasa kesal setiap kali S mengatakan hal-hal ini. Freya juga terkekeh sambil menunjuk ke arah dadanya yang besar. "Bagaimana denganku, dan adik Noah? Apakah kita punya sesuatu yang layak dimata-matai?" Matanya dipenuhi dengan kejahilan. Kilatan aneh melintas cepat di mata Noah yang dingin ketika dia mendengar pertanyaan ini. "Noah tahu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sedangkan untukmu, sejujurnya, aku sudah cukup sering melihatmu, dan aku sudah bosan." S menjawab tanpa malu-malu. S tahu semakin dia menunjukkan kekurangan, semakin Freya akan mengganggunya, jadi dia tidak keberatan memberinya rasa obatnya sendiri. Dalam hal perubahan kepribadian, keterampilan akting, dan berbohong tanpa berkedip, dia telah menguasai seni ini, dan begitu banyak kenangan yang telah dia kumpulkan telah banyak membantunya. Sekarang tidak ada yang bisa mengatakan kapan dia jujur dan kapan tidak, dan orang seperti ini adalah yang paling berbahaya. Inter menyeringai ketika melihat ekspresi Freya yang ceria berubah gelap ketika S memanggilnya tidak menarik dan mengatakan bahwa dia sudah bosan seolah-olah Freya adalah mainannya. Sekarang kau akan tahu betapa tidak tahu malunya pria itu." Dia menyombongkan diri. Noah, di sisi lain, memiliki ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. "Kau benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita, bukan?" Freya berkata dengan dingin. "Ya, dan apa yang bisa kau lakukan, Freya kecil?" S benar-benar santai. Freya melirik tajam ke arah Inter yang menyeringai tetapi tetap menutup mulutnya,
dia akhirnya mengerti bahwa Es sama sekali tidak peduli dengan wajahnya dan dia juga tidak memberikan wajah apapun kepada wanita cantik seperti dia. Jadi, akan lebih bijaksana untuk tidak menggunakan metode ini untuk menggodanya lagi. Sekarang setelah kita melewati reuni kecil kita yang menyenangkan, bisakah aku mendapatkan kembali formasi Grave 5-ku? Hanya tersisa 2 hari sebelum pelelangan berakhir, dan aku masih terjebak di lantai 19. Suara Es tegas. Seberapa percaya diri kau? Noah akhirnya berbicara dengan sedikit kekhawatiran. Dia tahu pelelangan iblis kehidupan dipenuhi dengan para ahli yang mematikan, dan jika Es mengacau, dia akan menandatangani surat kematiannya. Freya juga menunjukkan ekspresi yang rumit saat dia berkata, kau tidak perlu melakukan ini, kau tahu. Aku tidak membutuhkannya lagi, dan kita selalu bisa mendapatkannya kembali begitu kita menjadi kuat. Menurutku, kita harus meninggalkan benua iblis sekarang. Inter juga menimpali, dia benar. Setelah apa yang telah kita lakukan di kota Black River, zona kerajaan pasti akan meluncurkan perburuan, dan kali ini, mereka mungkin akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Aku tidak tahu apakah kau mengetahuinya atau tidak, tetapi ras-ras teratas selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki banyak mata-mata yang tersembunyi di setiap benua. Begitu ras lain mengetahui tentang bagaimana beberapa pencuri mendatangkan malapetaka di antara para iblis, mereka bahkan mungkin mengejek para iblis. Begitu mereka yang berada di zona kerajaan menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi, kita bahkan mungkin tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Terutama jika mereka meminta ras iblis, orang-orang itu sangat ahli dalam menemukan orang, bahkan di benua lain. Itulah sebabnya kita tidak boleh menguji batas dasar ras iblis dan pergi selagi bisa. Es bisa memahami mengapa mereka menyarankan untuk meninggalkan benua iblis, dan jika dia tidak memiliki misi berantai ini, dia mungkin benar-benar pergi. Meskipun meninggalkan misi ini tidak akan menghasilkan hukuman apapun, dan dia masih punya waktu 15 tahun, dia memutuskan untuk mengambil risiko karena 2 alasan penting. Pertama, hadiah menarik yang akan dia dapatkan pada setiap penyelesaian syarat, dan kedua, titik kompas hitam keemasan menunjuk ke arah zona kerajaan. Itu membuatnya semakin ingin memasuki zona kerajaan. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku cukup yakin jika aku mencoba melintasi 8 perbatasan sekarang, aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Selain itu, aku tidak akan bertindak kecuali jika aman, dan kalian bahkan tidak akan tahu apa rencanaku untuk pelelangan ini. Es terkekeh. Semua orang mengerutkan kening karena mereka hanya tahu sedikit detail tentang apa yang direncanakan Es dalam pelelangan ini, tetapi dia tidak akan memberitahu mereka apa sebenarnya yang direncanakannya. Kalian pasti kelelahan, dan aku tahu kalian mendapatkan banyak waktu dalam misi ini, jadi fokuslah untuk menjadi kuat. Serahkan masalah ini padaku, Es meyakinkan. Kemudian, dia mengambil 2 formasi tingkat 5 yang dipinjamkannya kepada mereka. Dan meminta izin saat mereka pergi menuju kamar pribadi mereka, masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Es. Sama seperti Es yang pergi, dia kembali ke kamar Vile tanpa hambatan apapun. Sekarang setelah aku mendapatkan formasi hantu yang mengintai, aku dapat bergerak bebas di seluruh arena ini karena hanya formasi tingkat 6 yang dapat mendeteksi formasi ini. Es tersenyum puas. Ketuk, ketuk. Es terkejut oleh ketukan tiba-tiba ini dan mengerutkan kening karena dia tiba-tiba menyadari indera jiwanya tidak mendeteksi siapapun. Raja Iblis. Jantung Es berdebar-debar ketika dia memikirkan ini karena hanya Raja Iblis yang dapat lolos dari deteksi indera jiwanya. Dia dengan cepat menggunakan pemetaan takdir untuk melihat peta takdir hanya untuk memastikan. Namun, dia terkejut ketika dia melihat itu adalah Light Silver Fate Point dengan lingkaran warna putih, yang berarti orang ini adalah pihak yang netral. Tetapi yang lebih penting, tidak ada lingkaran hitam, yang juga menyiratkan orang ini tidak menimbulkan bahaya mutlak bagi Es juga. Seseorang yang bisa lolos dari indera jiwaku tanpa menjadi alam manifestasi jiwa dan titik takdir hitam. Warna perak muda juga menyiratkan ada sesuatu yang berguna pada orang ini untukku. Bingung, Es memutuskan untuk melihat siapa orang ini terlebih dahulu. Terbuka, pintunya perlahan terbuka, namun ekspresi penasaran Es tiba-tiba sirna saat ia melihat warna putih di sekitar orang tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Kenapa? Es tahu ini berarti dia adalah musuh, tetapi perubahan ini terlalu tiba-tiba dan terjadi begitu cepat seolah-olah orang ini tidak menganggap Vile sebagai musuhnya sampai dia membuka pintu dan kemudian menunjukkan warna aslinya. Namun,
Es bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap karena tekanan aneh yang ingin menyusup ke tubuh es. Bukan hanya itu, dia juga tidak bisa merasakan sekelilingnya lagi. Siapa? Es terkejut karena dia tahu ini adalah hasil kerja formasi yang sangat kuat, dan dia sekarang terjebak. Aceh tidak percaya ada orang yang berani menggunakan formasi untuk menjebak seorang ahli kehidupan di tengah lelang setan kehidupan kecuali dirinya sendiri. Itulah mengapa dia terkejut seperti File yang asli. Entah orang ini sangat bodoh atau sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk lolos tanpa diketahui. Dan es tahu itu yang terakhir ketika hawa dingin tiba-tiba mendekati lehernya dari belakang. Ketika dia merasakan bahaya, dia langsung menggunakan indera surgawinya, yang akhirnya mengungkapkan posisi penyerang. Sebuah perisai hijau muncul di tangannya, dan dia meletakkannya tepat di antara lehernya dan belati tajam untuk memblokir serangan yang datang. Klang, suara menusuk dari logam yang saling menempel terdengar. Meskipun es berhasil memblokir serangan yang mengancam jiwa itu, dampaknya masih membuatnya terlempar, tetapi dia berhasil bermanuver di udara dan berdiri tegak. Kali ini es langsung menatap serangan itu, yang berpakaian hitam, karena hanya mata ungu gelapnya yang terlihat yang sekarang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia jelas tidak menyangka serangan mematikannya akan diblokir oleh File. Es berkata dengan dingin, beraninya kau bertindak di tengah lelang iblis kehidupan. Siapa kau? Es berpura-pura marah, tetapi dia sangat waspada karena orang ini memiliki fisik yang sangat kuat. Dia masih tidak dapat mengalihkan ranah kultivasinya bahkan dengan indera surgawinya, yang membuatnya semakin terkejut. Karena orang ini bukanlah ahli ranah manifestasi, atau es tidak akan berdiri di sini sekarang, dan ranah manifestasi tidak perlu mengatur formasi perangkap ini untuk menghadapi File. Lebih jauh lagi, formasi ini telah sepenuhnya memutus inderanya seolah-olah dia berada di ruang lain sama sekali, yang membuatnya semakin waspada. Kau bisa melihatku, suara iblis yang tumpang tindih terdengar dengan sedikit keterkejutan. Pertama, dia memblokir serangan fatalku, dan sekarang dia bahkan dapat melihatku meskipun manik dimensi gelap diaktifkan. Dia tidak mungkin hanya seorang perajin rune acak tanpa pengalaman bertarung. Tapi kali ini aku juga tidak akan menahan diri. Niat membunuh melintas di matanya. Tapi dia masih tidak menganggap serius File, seolah-olah semuanya masih di bawah kendalinya. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kau melakukan ini? File berteriak marah. Sementara itu, es diam-diam mengeluarkan formasi emas di balik perisainya, yang sama sekali tidak terdeteksi oleh pihak lain. Memang tidak ada permusuhan di antara kita, tetapi kau memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki, dan kebetulan aku membutuhkan wajah dari posisimu. Jadi, sekarang kau mati dengan tenang. Tanpa membuang waktu lagi, dia melesat, meninggalkan bayangan. Bahkan es merasa kecepatan orang ini setara dengannya, atau bahkan lebih cepat. Seseorang harus tahu bahwa dia telah meningkatkan level seni langkah langit mispersepsinya tahun lalu hingga ke batas alam kultivasi ini. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Misperception Sky Steps Art kurang dari serong lebih besar dari SSN of Elbin. Kurang dari serong lebih besar dari Camouflage Steps, tengah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Lightning Steps, tengah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Misperception Steps, tengah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Sky Steps, tidak ada kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Dengan peningkatan ranah kultivasinya, dia bisa berhadapan langsung dengan seorang kultivator ranah jiwa tingkat menengah. Tetapi orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada seorang kultivator ranah jiwa tingkat menengah, kultivator ranah jiwa tingkat atas. Tanpa membuang waktu, es segera mengaktifkan formasi pembunuh pedang iblis. Saat rune formasi itu menyala, es menghela napas lega saat diaktifkan tanpa gangguan atau formasi aneh ini, yang berarti kemungkinan besar formasi itu berada pada level yang sama dengan formasi pembunuh pedang iblis. Kau punya formasi pembunuh tingkat 5. Siapa kau? Kali ini,
Suara iblis itu dipenuhi ketakutan saat melihat tempat gelap itu tiba-tiba menyala dalam cahaya kemasan. Ia tidak pernah menyangka seorang master kehidupan memiliki formasi pembunuh tingkat 5 karena hanya presiden asosiasi atau grandmaster kehidupan rahasia yang dapat menghubungi mereka. Ia tidak siap untuk ini, dan saat S mengaktifkan formasi dan gerakannya terhuyung-huyung dan sebelum ia dapat menggunakan kartu trufnya untuk lolos dari batasan ini, master kehidupan yang seharusnya dibatasi bergerak. Jantung iblis itu berdebar karena ini sama sekali tidak mungkin bagi seorang kultivator ranah embrio jiwa untuk bergerak atau bahkan mencapai kecepatan seperti itu, dan orang ini jelas bukan seorang kultivator ranah manifestasi embrio jiwa. Akhirnya dia mengerti bahwa ini adalah salah perhitungan besar di pihaknya karena ini mungkin bukan Life Master yang sebenarnya, tetapi seorang penipu. Ketika kesadaran ini menghantamnya, dia langsung ingin mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya untuk melarikan diri. Namun, yang membuatnya ngeri, cincin penyimpanannya tidak berhenti, dan ketika dia meliriknya, dia hampir pingsan karena tidak ada di jarinya. Mencari sesuatu. Jantungnya berdegup kencang ketika suara dingin itu terdengar dari belakang, dan saat berikutnya, telapak tangan yang sangat kuat yang dipenuhi petir menyambar kepalanya. Otaknya tersentak oleh petir sebelum dia merasakan kesuraman yang aneh dan kehilangan kesadaran. S tidak menunda terlalu lama dan memasukkan orang ini ke dalam penjara di ruang pencurinya. Setelah tubuhnya menghilang, kegelapan di sekitarnya juga menghilang, dan dia akhirnya bisa merasakan sekelilingnya lagi. Buk! Suara sesuatu yang jatuh di lantai menarik perhatian S, dan ketika dia melihat manik hitam kecil yang dipenuhi simbol abu-abu. Jadi, ini adalah medium dari formasi aneh itu. S tertarik saat dia mengambil manik itu dan memeriksanya dengan saksama. Petik 1, koma. Tapi itu tidak terlihat seperti formasi baginya, itu lebih seperti jimat batas. S bahkan lebih tercengang ketika dia melihat simbol yang familiar pada manik ini yang terlihat persis seperti jimat batas yang dia menangkan pada hari kedua. Siapa orang ini? S sekarang bahkan lebih khawatir dengan latar belakang misterius penyerang ini. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan probe jiwa pada pembunuh itu, dan yang mengejutkan, dia merasakan semacam penghalang yang mencegah probe jiwanya memasuki lautan pengetahuan. Tiba-tiba, S merasa penghalang ini tidak internal tetapi eksternal. Itu tepat di kepala iblis ini. Dengan mata menyipit, S melepaskan topi dan kemudian kerudung gelap dari wajahnya. Itu kerudung. S bisa merasakan fluktuasi kuat dari kerudung gelapnya. Bahkan bisa menghalangi inderanya. Akan tetapi, saat melihat wajah iblis ini, matanya menyipit karena itu hanyalah iblis ungu yang merupakan salah satu suku pemakan botol dari ras iblis. Lebih jauh lagi, dia masih tidak bisa merasakan kultivasinya, yang berarti wajah ini tidak nyata, dan dia tiba-tiba teringat iblis ini berkata dia menginginkan wajah File. Dia tahu itu mungkin topeng penyamaran dan, tanpa ragu-ragu, dia mencoba melepaskan topeng itu. Dengan sedikit tenaga, dia berhasil melepaskan penyamaran itu, tetapi itu bukan topeng, melainkan kulit tanpa wajah. Tepat pada saat ini, S akhirnya bisa merasakan kultivasi tersembunyi iblis ini saat kulit ini dilepaskan. Jadi, dia adalah alam embrio jiwa platinum tingkat lanjut ke-7. Tidak heran dia begitu kuat, dan tubuhnya mungkin merupakan hasil dari teknik penyempurnaan tubuh. Topeng kulit ini setara dengan kekuatanku sendiri atau bahkan lebih, jika itu bisa menghalangi penyelidikan jiwaku. Mata S bersinar dengan ekstasi saat dia melihat topeng kulit dan penampilan iblis yang sebenarnya. Itu adalah iblis tampan dengan kulit zamrud dan tanduk antelop hitam. Tanpa membuang waktu lagi, S kembali menggunakan Soul Probe, dan kali ini, berhasil. Pecahan-pecahan memori membanjiri kepala S, dan ketika dia mulai memprosesnya, dia tercengang pada awalnya, sebelum dia benar-benar terkejut pada akhirnya setelah dia mendapatkan semua memori tentang iblis ini. Dia tidak membuang apapun kali ini karena identitas iblis ini mengerikan. Namun segera, keterkejutan di mata S berubah menjadi kegembiraan, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak karena kebahagiaan yang luar biasa. Hahaha, jadi, itu sebabnya orang ini adalah titik takdir perak. Dia menyelesaikan semuanya dengan menyerahkan dirinya kepadaku, dan sekarang aku tidak perlu menunggu sama sekali. Dia sudah lama tidak merasakan kegembiraan ini setelah mendapatkan ingatan seseorang. Tepat pada saat ini, iblis di dalam sangkar itu tiba-tiba mengerang, dia sudah bangun. Ketika dia menyadari tempat yang gelap itu dan kemudian merasakan jubah dan topeng di wajahnya telah dilepas, dia merasa ngeri dan berteriak,
budak rendahan, beraninya kau merampok hartaku. Kau tahu siapa aku? Jika kau membebaskanku dan mengembalikan barang-barangku, aku tidak akan membujuk masalah ini atau seluruh asosiasimu akan menderita karena ketidaktahuanmu. Sekarang setelah dia gagal mencapai motif ini dan malah ditangkap, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya untuk menakut-nakuti pihak lain agar tunduk. Dia sangat yakin bahwa pihak lain tidak akan berani menyakitinya, dan melepaskannya begitu dia mengungkapkan asal-usulnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata dingin es, dia tercengang ketakutan dan bahkan lupa bernapas. Paul Poisonwood, putra pertama Adipati Iblis Agung Poisonwood dari Kadipaten Iblis Kerajaan Poisonwood. Apakah aku benar atau benarkah, Paul Poisonwood, putra pertama Adipati Iblis Agung Poisonwood dari Kadipaten Iblis Poisonwood dari negara Iblis Kerajaan? Apakah aku benar, atau apakah aku benar? Paul terkejut ketika identitasnya terungkap oleh penculiknya dan dia tampak sama sekali tidak peduli tentang hal itu seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan latar belakangnya. Siapa kau? Matanya terus bergerak mencari pemilik suara ini, tetapi yang ada hanyalah kegelapan. Telah menciptakan sel penjara kecil ini dengan biji kelas 4 khusus yang disebut permata baja gelap, yang dapat sepenuhnya memotong indera dan menjebak semua kultivator di bawah alam manifestasi. Karena ini adalah ruang pencuri, kultivasinya sepenuhnya ditekan, dan dia tidak merasakan batasan apapun yang dikenakan padanya atau dia tidak cukup kuat untuk menemukan mereka. Kesadaran ini membuatnya semakin takut. Apakah dia mengkhianatiku? Ketika pikiran ini muncul di benaknya, cahaya di matanya tampak berkurang saat dagunya yang dingin mencengkeram hatinya. Suara es yang mencibir terdengar. Siapa aku? Bukankah kalian mencariku selama ini? Bibir Paul mengerut saat menjawab dengan dingin, tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Manfaatkan saja aku sesuai keinginanmu. Katakan saja padanya, aku akan mencintainya. Tunggu, tunggu. Es dengan cepat memotong ucapan penuh gairah pria itu. Dia benar-benar terdiam karena Paul menganggapnya sebagai orang lain. Paul mengerutkan bibirnya dan dengan dingin menegur, apa? Bukankah kau menangkapku karena perintah, dia, jadi kau bisa membawaku kembali dan kemudian menggunakan tindakanku menyelinap ke benua luar sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa ayahku memilih sisi. Oh, kau cukup yakin tentang itu, ya. Lalu mengapa kau repot-repot menyelinap keluar jika kau tahu ini adalah pengkhianatan bagi Royal Demons untuk memasuki benua luar tanpa izin? Terdengar geli. Kilatan menyakitkan melintas di mata Paul saat dia merasakan ribuan bilah menusuk di hatinya. Dia menggertakkan giginya dengan mengancam. Dasar budak rendahan, beraninya kau menanyaiku. Apa kau pikir hanya karena kau bekerja untuk Leona, ini akan memberimu hak untuk meremehkan iblis kerajaan? Jika dia tidak memberimu formasi pembunuh tingkat 5 itu dan memasang perangkap ini untukku, bahkan leluhurmu tidak akan bisa menyentuh rambutku, apalagi menangkapku. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Bagaimana kalau kau lihat tanganmu dan kemudian coba katakan hal yang sama lagi? Membalas dengan dingin. Orang ini hanya berkhayal dan menganggap dirinya terlalu tinggi hanya karena dia seorang bangsawan. Apa yang harus kulakukan? Kata-kata Paul yang galak langsung tercekat di tenggorokannya ketika dia melirik punggung tangannya, dan matanya hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Karena ada jejak burung hantu yang mengesankan dengan kata-kata, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri. Yang tertulis di sayapnya, petik 1, Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya saat sebuah nama muncul di benaknya seperti guntur yang menggelegar. Sky Stealer. Dia tergagap hanya dengan menyebut nama ini dan mengerti apa yang dimaksud dengan kata-katanya sebelumnya. Kesadaran yang mengejutkan muncul di benaknya saat ini. Kau ada di sini sejak tadi. Ketika dia memikirkan tentang seberapa besar keamanan yang diberikan asosiasi iblis kehidupan dalam pelelangan ini hanya untuk memastikan tidak ada yang salah, tetapi orang yang telah mereka perjuangkan dengan begitu keras telah menyusup jauh ke dalam barisan mereka. Adapun semua pasukan yang mencari di luar sana, mereka hanya mencari hantu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat bayangannya, apalagi menangkapnya. Lebih jauh lagi, tidak ada yang memikirkan hal ini. Tetapi dengan semua formasi curian yang dimilikinya, hanya Raja Iblis yang dapat menahannya. Yang lain tidak memiliki kesempatan, dan dia mempelajarinya dengan cara yang menyakitkan. Apakah kucing itu sekarang mendapatkan lidahmu yang sombong? Mengejek. Mata Paul dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan,
saat desahan penuh kesedihan dan kelegaan tiba-tiba keluar dari mulutnya saat dia bergumam pasrah, setidaknya dia tidak mengkhianatiku. Kau benar-benar sakit hati, bukan? S tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ekspresi Paul berubah tegas saat dia mencibir dingin, aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepadamu, pencuri. Aku tidak tahu bagaimana kau tahu identitasku, tetapi lakukan yang terburuk. Pada akhirnya, kau akan diadili atas kejahatanmu, dan jika kau pikir kau dapat menangani akibat dari hilangnya aku yang tiba-tiba, maka kau sama sekali tidak tahu kekuatan zona kerajaan. Sekarang setelah dia tahu dia tidak dikhianati, dia benar-benar santai karena dia tahu tidak peduli seberapa cerdiknya pencuri langit itu, dia tidak bisa menyembunyikan hilangnya. Alasannya adalah dia benar-benar yakin begitu, kekasihnya, menghubunginya tentang hasil tugasnya. Dia akan langsung tahu itu bukan dia. Bahkan jika S menyamar sebagai dirinya, dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara beristirahat, dan begitu itu terjadi, dia akan segera merasakan sesuatu yang salah dan mencarinya. Pada saat itu, S akan menjadi tikus yang terperangkap, dan dia juga akan mendapatkan kebebasannya. Bahkan jika dia meninggalkan apapun yang sedang dia lakukan di sini dan memutuskan untuk melarikan diri, dia tidak dapat membawaku bersamanya kecuali dia ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mengenai membunuhku atau menggunakan pencarian jiwa, aku ingin melihat apakah dia punya nyali. Paul mengejek dalam hati, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Karena aku sudah mendapatkan semuanya. S mengejek sebelum dia memutus sambungan. Dia hanya mencibir ketika dia melihat bagaimana Paul memiliki kesalahpahaman besar tentang situasinya. S memiliki seluruh ingatan Paul, dan dia tahu segalanya tentangnya, bahkan kepribadiannya yang keras kepala. Namun ketika dia memikirkan tentang bagaimana Paul menari di telapak tangan orang lain meskipun mengetahuinya, dia tidak tahu apakah dia idiot atau tidak peduli. Meskipun demikian, kemunculan Paul telah memberinya keuntungan besar, dan dengan ingatan dan kemunculan Paul, motifnya untuk datang ke sini sudah 90% lengkap. Ikuti novel terkini di n0velbin.com. Dalam 2 bulan ini, dengan bantuan Freya, dia sudah mendapat kabar bahwa pengawas dari 3 lembaga iblis sudah berada di domain penjinak iblis, dan mereka tidak sendirian tetapi membawa beberapa pemuda bersama mereka. Alasan sebenarnya bagi S untuk menghadiri pelelangan ini adalah dia ingin melihat apakah dia bisa menangkap orang terlemah dari kelompok itu dan mencaplok ingatannya tentang zona kerajaan sebelum dia pindah sendiri sementara para iblis sibuk dengan jejak mereka. Namun, untuk melakukan ini, ia harus terlebih dahulu mendekati kamar nomor 0, yang hampir mustahil, tetapi ia juga punya rencana untuk itu, dan ia hendak memulainya ketika Paul datang mengetuk pintunya dan menyelesaikan semuanya. Lebih jauh lagi, identitas Paul jauh lebih mulia daripada anggota institut karena ia adalah seorang jenius dari klan Adipati Iblis Agung. Meskipun Paul adalah seorang jenius dan sangat dihormati oleh klannya, ia memiliki kelemahan besar yaitu cinta butanya kepada satu-satunya putri kekaisaran Leona, yang memegang gelar iblis wanita tercantik dari ras iblis dan wanita iblis bijaksana. Ia pernah secara tidak sengaja melihat penampilannya sekali dan langsung jatuh cinta padanya saat itu juga dan seperti banyak pewaris Adipati Iblis Agung lainnya, ia mengabdikan dirinya untuk merayunya dengan segenap jiwanya. Namun, hal yang aneh adalah, Leona menjawab bujukan Paul, dan dalam waktu yang singkat. Namun, Leona dengan tegas melarang Paul untuk memberitahu siapapun tentang hubungan mereka dan menanamkannya di kepala Paul dengan kata-katanya yang manis. Sejak hari itu, dia terkadang berbicara dengan Paul di kotak komunikasi, yang hanya bisa digunakan olehnya untuk melakukan kontak sementara Paul selalu menunggu dengan penuh semangat. Namun tak lama kemudian, Leona mulai memiliki permintaan aneh untuk Paul, seperti teknik racun rahasia klannya, ramuan berharga, pil, dan bahkan pembunuhan, dan dia melakukannya dengan mata tertutup karena Leona selalu mengatakan itu untuk masa depan mereka bersama. Kali ini tidak berbeda, Leona menggunakan kata-kata yang sama yang dilapisi madu dan bahkan janji keintiman untuk menyeret Paul ke sini karena dia memiliki kemampuan supranatural yang akan memungkinkannya bersembunyi bahkan dari Raja Iblis, dan dia adalah pembunuh yang hebat. Tugasnya sederhana, untuk menemukan S dan menangkapnya sebelum Grand Demon Duke yang saat ini hadir dalam pelelangan ini bisa melakukannya. Bahkan S merasa hatinya menjadi dingin saat menyerap memori ini karena dia tidak tahu seseorang seperti Grand Demon Duke ada di sini, dan menunggunya melakukan kesalahan dan merasa sangat senang dia tidak melanjutkan rencana awalnya. Orang ini hanyalah orang gila,
yang ingin melemahkan Grand Demon Duke hanya karena beberapa kata. Adapun mengapa Paul muncul di sini, ada 3 alasan. Pertama, mereka ingin menghancurkan rencana saudara laki-laki Leona yang juga untuk menangkapnya, dan dia memiliki peluang yang sangat tinggi dengan umpannya. Kedua, Leona ingin memperoleh tiket buku misterius yang dimenangkan S melawannya pada tawaran hari pertama, dan Paul tentu saja orang yang diasuransikan dengan tugas ini karena dia tidak ingin saudara laki-lakinya yang tersayang menemukannya. Terakhir, Paul membutuhkan wajah untuk menyelesaikan misi pertama, dan setelah dia mengetahui dari Peterson bahwa seorang ahli kehidupan mengambil tanda terima, dia memutuskan untuk menargetkan Phile untuk wajah itu juga karena profilnya cocok dengan persyaratannya. Namun pada akhirnya, bibir S melengkung ke atas menjadi senyum dingin namun nakal. Hadirin sekalian, ini barang terakhir untuk lelang hari ke-8, lihatlah. Lily mengumumkan dengan senyum berseri-seri sebelum panggung terangkat dan ketika semua orang melihatnya, mereka tercengang karena itu adalah sangkar emas dengan seekor binatang kecil di dalamnya. Dia segera memperkenalkan, ini adalah anak beruang cahaya Ember. Spesies elemen cahaya yang sangat langka dengan potensi pertumbuhan alam jiwa dan fisik yang sangat kuat. Ini adalah tunggangan tempur dan perisai daging yang luar biasa. Penawaran yang mengejutkan adalah 1 juta batu ki kelas puncak 2, dan batas kenaikan minimum setiap penawaran adalah 1000 batu ki. Penawaran dibuka. S menatap anak beruang kecil itu dengan sedikit minat karena dia telah melihat banyak binatang seperti ini dijual dalam beberapa hari terakhir ini dan dia tahu semuanya dilelang oleh suku penjinak iblis. Selain itu, dia sudah memiliki telur binatang dari makhluk yang bukan dari surga pertama, dan telur itu akan menetas dalam waktu lebih dari 2 tahun, jadi binatang-binatang ini tentu saja tidak akan menarik perhatiannya. Saat ini, seluruh fokusnya tertuju pada tugas pertama Paul, dan dia tahu jika dia menghilang tanpa menyelesaikannya, dia mungkin harus menanggung akibat dari putri kekaisaran Leona. Terlebih lagi, misi Paul kebetulan cocok dengan tujuan keduanya, yang bersifat opsional dan bergantung pada situasi. Namun setelah mengetahui ada Adipati Iblis Agung yang sedang menunggu, dia mulai ragu dan mulai mempertimbangkan pilihannya. Meskipun dia sekarang tahu cara melintasi dataran terlarang, dia tidak ingin membuang koneksi dengan Leona karena dia bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Dia bukanlah Paul yang akan melakukan segalanya tanpa meminta imbalan apapun, tetapi Leona tidak mengetahui hal ini, dan itu adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Terutama setelah dia mendapatkan seluruh struktur zona kerajaan dan betapa cerdiknya Leona dan koneksinya. Paul bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan mereka agar terlihat mulia di mata kekasihnya, tetapi S tidak peduli dengan perasaan apapun, dan itu adalah anugerah yang luar biasa baginya. Itulah sebabnya dia tidak membuang ingatan apapun tentang Paul karena dia ingin menipu iblis wanita yang cerdik itu. Dia harus meniru kepribadian Paul dengan sempurna dan menunggu dengan sabar sebelum memenangkan semuanya. Tak lama kemudian, penawaran untuk Ember Light Bear ditutup pada angka 22,8 juta, dan itu juga menandai berakhirnya hari ke-8 lelang Life Demon. Setelah itu, S tiba-tiba merasakan sesuatu sebelum bibirnya melengkung, dan sebuah kubus komunikasi muncul di tangannya, yang bersinar terang. Ini dia, S dengan cepat mengubah penampilannya menjadi Paul untuk menutupi suaranya dan mengaktifkan kubus itu. Sebuah suara merdu terdengar setelahnya. Kau mengerti, bagaimana menurutmu? S berkata tanpa ekspresi dengan suara Paul. Heh, bodohnya aku, ini bahkan bukan tantangan untukmu. Pegang saja ini untukku. Leona terkekeh sebelum mengganti topik. Bagaimana dengan tujuan kita yang sebenarnya? Paul berkata dengan sedikit arogansi, aku bisa menjelajahi tempat ini dengan bebas dengan kemampuanku, jadi tidak sulit untuk membunuh salah satu budak ini dan mengambil alih tempat mereka. Aku siap dan sekarang menunggumu. Bagus, kita harus bertindak sebelum pelelangan hari ke-9 dimulai, dan aku sudah mengatur semuanya untukmu. Kau hanya perlu mencapai, Leona menjelaskan rencananya dengan cepat, dan kemudian kau akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mata S bersinar dengan keheranan karena rencana ini sangat mudah, dan dia bertanya-tanya apakah iblis wanita ini juga pencuri yang menyamar. Baiklah, ini seharusnya mudah. Tapi apakah kau yakin Adipati Iblis Agung tidak akan waspada dan pencuri itu akan datang? Bagaimana jika kita mengambil semua risiko ini tanpa hasil? Dia berpura-pura khawatir, yang sebenarnya dia khawatirkan. Selama kau menggunakan formasi yang kuberikan padamu, semuanya akan baik-baik saja.
Orang-orang tua di sini tidak akan pernah menyadari apapun. Mengenai apakah pencuri itu datang atau tidak, itu pertanyaan lain. Dia tidak dapat ditangkap oleh orang lain, tetapi kita atau semuanya akan sia-sia. Dia terdengar sangat tegas. Ini dia lagi, gerutu S dalam hati. Petik 1, koma. Tetapi dia berpura-pura menjadi si idiot Paul dan meyakinkannya dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tetapi apakah kau punya rencana untuk pencuri itu setelah kita berhasil? Mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk menangkapnya juga. S ingin menyelidiki lebih banyak informasi dari Leona, terutama jika dia memiliki semacam jebakan yang siap untuknya, untuk berjaga-jaga. Aku memang punya cara, yang berhubungan dengan keberhasilanmu di sini. Kita akan membahasnya setelah pelelangan. Sekarang, aku harus pergi, atau saudaraku itu mungkin akan curiga. Selesai berkata, dia memutuskan sambungan. S sedikit mengernyit saat dia menyimpan kubus komunikasi Paul. Dia terdengar cukup percaya diri. Tapi dia sudah kalah saat dia mengirim orang idiot ini mengejarku. Bibir S melengkung dan berhenti memikirkan hal ini lagi. Tepat pada saat ini, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi sampingan telah dikeluarkan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Apa kau serius? S mengumpat ketika dia mendengar pemberitahuan tiba-tiba itu dan membukanya dengan gentar. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi sampingan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi penilaian. Dalam misi penilaian, setiap persyaratan yang diselesaikan akan menghasilkan alokasi persentase yang berbeda, dan hadiah terakhir akan bergantung pada persentase akhir. Tanda hubung. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan misi. Dalam beberapa bulan terakhir, seseorang terus menodai reputasi terhormat tuan rumah. Tuan rumah juga menemukan banyak rencana jahat terhadap dirinya sendiri dalam lelang ini, dan sudah waktunya untuk memberitahu dunia bahwa rencana jahat itu tidak ada hubungannya dengan pencuri terhormat. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, 1. Curi seluruh perbendaharaan lelang. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, 2. Tinggalkan kayu racun Paul di perbendaharaan kosong itu. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, 3. Ungkap rencana Putri Kekaisaran Leona ke dunia dan rusak reputasinya. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, 4. Kutuk Dewan Iblis Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan atas tindakan penipuan mereka di hadapan dunia. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, 5. Tinggalkan provinsi luar sebelum ada yang tahu. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari waktu, 49J, 40M, 43D. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 10% peringkat keberhasilan, 10 juta TP, 1 juta EXP, 1 juta SP. Kurang dari serong lebih besar dari. SSN of LBN. Kurang dari serong lebih besar dari 30% peringkat keberhasilan, jimat surgawi. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 50% peringkat keberhasilan, kelas menengah pil wawasan. Kurang dari serong lebih besar dari. 75% tingkat keberhasilan, tali jiwa pencuri, senjata jiwa. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 90% tingkat keberhasilan, keterampilan pencuri rahasia. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 95% tingkat keberhasilan, lokasi bola elemental. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman jika tidak dapat memenuhi peringkat minimum 10%, minus 100 juta TP. Kurang dari serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Jantung S berdebar kencang saat melihat misi penilaian dan persyaratannya dan saat dia akan menjadi gila, mulutnya langsung tertutup setelah melihat hadiah mewah di bawahnya. Terutama hadiah dengan peringkat 950%, yang membuat jantungnya langsung berdebar kencang. Jika ada, itu dapat memaksanya untuk mengambil tugas berbahaya di dunia ini, itu adalah bola elemental. Lebih jauh lagi, dia sudah berada di puncak wilayahnya saat ini dan harus segera mulai mencari bola elemental. Dan ini kebetulan menjadi satu-satunya hadiah yang bisa membuatnya membuang kesempatannya untuk menggunakan identitas Paul dan memanfaatkan seorang putri kekaisaran. Sistem, kau konspirator yang hebat. Kau tidak bisa melihatku menunggangi arus, kan? Dan ingin aku berenang ke arah yang berlawanan. S menggerutu dengan ekspresi pasrah sebelum matanya berubah tegas. Baiklah, kau menang. Mari kita lemparkan saja seluruh wajah ras iblis ke dalam lumpur. Lagi pula, aku akan lama pergi ke sisi lain saat mereka menjadi gila di sisi ini. S meninggalkan kamar Vile saat ini sebelum menuju ke lantai bawah. Namun, kali ini, dia tidak berhenti di lantai pertama, tetapi bergerak jauh ke dalam lantai pertama menuju area terlarang. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi tertentu dengan iblis kuat yang duduk, dengan mata terpejam, di depan gerbang. Iblis itu tiba-tiba membuka mata merahnya, menatap Vile dengan dingin, dan berkata dengan niat membunuh, "Apa yang kau lakukan di sini?" Ia adalah salah satu Life Demon Guard terkuat dari Life Demon Association, dan ia bahkan dapat memblokir beberapa serangan biasa dari Raja Iblis, dan statusnya tidak lebih rendah dari Life Grandmaster. Namun, S tidak panik dan mengeluarkan token hitam dengan simbol merah di atasnya dan berkata dengan penuh arti, "Aku di sini untuk berjalan-jalan." Life Demon Guard terkejut sesaat sebelum ekspresi dinginnya berubah menjadi sangat hormat. Ia langsung membuka pintu dan membungkuk. "Anda punya waktu 30 menit, tuanku." "Saya mengerti." Vile memasuki lorong gelap itu. Saat ia berjalan di lorong itu, ia melihat lebih banyak Life Demon Guard, tetapi ketika mereka melihat token di tangan Vile, mereka berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. S tidak bisa tidak kagum melihat pemandangan ini. Dia berkata jujur saat mengatakan dia membeli semua Life Demon Guard hanya demi tugas ini. "Sayang sekali aku harus mengungkap Leona sekarang, atau dengan koneksinya, aku bisa mencuri di tempat yang jauh lebih baik daripada pelelangan ini." Dia meratap dan menggertakkan giginya saat dia berpikir tentang bagaimana sistem telah menghancurkan kesempatan ini dengan misi yang sangat menarik. Tak lama kemudian, dia mencapai ujung lorong, di mana dia melihat iblis wanita menawan dalam gaun merah ketat, yang tak lain adalah Lili-Lili melirik wajah Vile sebelum matanya beralih ke token di tangannya. Matanya berbinar penuh hormat saat dia membungkuk, memperlihatkan belahan dadanya yang dalam, dan berkata, "Yang mulia, merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapan Anda." S tahu mengapa para iblis ini begitu patuh dan hormat terhadap Vile, karena Leona telah memberitahu mereka bahwa asisten pribadinya akan ada di sini, yang berarti seseorang dengan status superior dari zona kerajaan. Meskipun para iblis ini telah menjual kesetiaan mereka kepada Leona, mereka melakukannya karena statusnya yang tinggi, atau bahkan jika seorang Raja Iblis membayar mereka dengan boros, mereka tidak akan pernah berani membiarkan siapapun memasuki tempat ini apapun yang terjadi. "Jangan buang waktuku. Buka brankasnya," perintah Vile dengan dingin. Lili tidak mempermasalahkan nada bicaranya yang acuh tak acuh dan segera menjawab, "Yang mulia, seperti yang Anda ketahui karena ancaman pencuri bernama Sky Stealer, brankas harta karun ini dibangun dengan material, susunan, dan formasi kelas 5. Selain saya, hanya presiden asosiasi yang dapat memasuki brankas harta karun ini tanpa memicu apapun. Namun, saya tidak dapat mengambil atau menyentuh apapun dan hanya dapat menggunakan formasi pajangan untuk menunjukkan harta karun di panggung utama, lalu harta karun tersebut akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing dan dikunci dalam formasi. Hanya pada akhir pelelangan harta karun ini dapat diambil dan diberikan kepada pembeli. Sebelum itu, jika ada yang menyentuhnya, Presiden akan langsung mengetahuinya." Dia menatap Vile dengan penuh arti dan berbicara dengan lembut, "Saya tidak meragukan kemampuan Anda atau apapun. Namun, jika alarm dipicu di antara sakelar Anda, seluruh tempat ini akan terkunci. Selain itu, ada susunan pemantau dan seseorang selalu mengawasi brankas ini, jadi Anda harus berhati-hati saat menunjukkan diri."
Kalian juga punya waktu maksimal 20 menit untuk menjalankan misi kalian, sebelum Presiden memeriksa tempat ini melalui rangkaian pemantauan di sini. Itu saja yang harus kukatakan. Harap berhati-hati. Petik 2. Mereka benar-benar berusaha keras untuk memastikan jika aku datang, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Yah, aku tidak akan melakukannya jika ini tidak diatur dan direncanakan dengan sangat baik. Aku akan memakan hasil kerja keras mereka dan bahkan akan mengungkapnya. S tidak bisa menahan senyum gembira di wajahnya. Baiklah, Phile mengangguk dingin tanpa mengatakan sesuatu yang berlebihan. Lily tahu waktu adalah esensi saat dia dengan cepat mengeluarkan pelat formasi sebelum dia mengaktifkannya dan gerbang logam besar muncul di belakangnya. Dia mengendalikan formasi, dan celah kecil muncul. Dia dengan cepat berkata, aku tidak bisa masuk ke sana di antara waktu istirahat. Jadi, aku hanya bisa membuka celah kecil ini atau kau menyelinap masuk, atau mereka akan menyadarinya. S mengangguk sebelum dia menghilang di hadapan Lily. Dia terkejut. Jadi, ini adalah kemampuan supranatural yang memberi mereka keyakinan untuk melakukan tipuan ini. Bahkan aku tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Yah, ini juga berarti tugas ini sudah hampir selesai, dan aku akan bisa memasuki zona kerajaan setelah pelelangan ini. Ikuti novel terkini on and off Velop masuk. Ekstasi memenuhi wajah Lily ketika dia memikirkan tentang hadiah yang dijanjikan untuk mengambil bagian dalam konspirasi ini. Sebelumnya, dia takut dan ragu, tetapi dia tidak punya pilihan karena orang yang bertanya padanya bukanlah seseorang yang akan dia singgung, jadi dia menurutinya. Tetapi sekarang setelah dia melihat kemampuan Phile, dia merasa itu semua sepadan. Namun, dia tidak tahu itu adalah siluman es yang tidak berperasaan, yang lebih rendah dari kemampuan bawaan Paul, tetapi untuk menipu seseorang seperti dia, keterampilannya sudah cukup. Hanya seorang kultivator alam manifestasi yang bisa membedakannya. S tidak memasuki brankas setelah menggunakan mode siluman karena mode silumannya tidak sehalus Paul, yang bahkan dapat melewati rune tingkat 6 tanpa terdeteksi. Kemampuan ini bahkan membuat S cemburu. Itulah sebabnya Leona memilih Paul dan membuatnya memasuki benua luar untuk menggunakan kemampuannya secara diam-diam dan mencapai tujuannya tanpa ada yang mengetahuinya. Orang ini sangat cocok menjadi pencuri dengan kemampuan langka ini. Kalau saja aku bisa mencuri kemampuan ini, siapa yang bisa menghentikanku? Pikir S getir. Meskipun demikian, dia tahu ini bukan saatnya untuk iri dengan kemampuan orang lain. Dia punya misi yang harus diselesaikan. S mengeluarkan tingkat 5, yaitu formasi hantu yang mengintai. Itu berharga dalam skenario ini. Dengan formasi ini, dia tidak akan memicu jebakan apapun di lantai selama tidak melampaui rune formasi dengan tingkat keseluruhan. Itu sama dengan kemampuan Paul. Setelah memasang formasi aktif dengan ikat pinggangnya, dia akhirnya memasuki brankas melalui celah. Dia tahu dia harus melanjutkan dengan hati-hati dan mengatur semuanya dengan cermat jika dia ingin menyelesaikan persyaratan ketiga dan keempat, yang termasuk dia untuk mengekspos Leona dan eselon atas skema iblis ke dunia. Dia punya gambaran kasar tentang bagaimana dia bisa melakukan ini. Lebih jauh, dia harus menipu mereka yang memantau tempat ini sehingga dia bisa mencuri semuanya terlebih dahulu. Dia juga tidak bisa mengutak-atik susunan pemantauan itu, atau dia akan tamat. Meskipun Leona telah menyerahkan jimat ilusi kepada Paul yang dapat menipu susunan pemantauan itu selama 30 menit dengan membuatnya tampak seperti semuanya sama. Namun, tujuan mereka bukanlah untuk mencuri apapun dari brankas harta karun seperti dia, tetapi untuk mengganti barang dengan yang palsu. Jika misi sampingan itu tidak muncul, S akan melakukan apa yang ingin dilakukan Paul sejak awal karena barang yang ingin mereka ganti adalah Myriad Hex Manual. Myriad Hex Manual sebenarnya adalah grimoire leluhur kelas 9 yang ditinggalkan oleh ras Freya, dan seluruh warisan mereka tentang sihir Hex tersimpan di dalamnya. S memiliki dua tujuan untuk datang ke pelelangan ini, pertama adalah untuk menemukan wajah dan ingatan para iblis dari zona kerajaan, dan kedua, adalah untuk mendapatkan grimoire ini. Yang pertama adalah suatu keharusan dan memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi, sedangkan yang kedua adalah opsional dalam pikirannya dan cukup sulit untuk dicapai. Petik 1. Karena dia tahu untuk beberapa waktu bahwa grimoire ini akan muncul dalam pelelangan ini karena semua orang masih percaya bahwa dia adalah iblis Hex atau penyihir. Jadi, Pangeran Kekaisaran yang datang ke sini sebelum saudara perempuannya Leona telah membeli grimoire ini untuk berjaga-jaga,
untuk digunakan sebagai umpan untuk menjebak iblis Hex jika dia gagal menangkap atau memurnikannya menggunakan cara normal, dan ini adalah rencana cadangannya. Pangeran Kekaisaran tidak pernah berpikir dia akan berakhir menggunakan buku ini pada akhirnya karena pencuri itu terlalu licik dan cerdik, dan dalam beberapa tahun terakhir ini, pencuri langit akan tumbuh hingga setinggi itu. Bahkan Grand Demon Duke dikirim ke sini untuk menangkapnya, jadi dia tahu dia tidak bisa memiliki rahasia pencuri dan darahnya untuk dirinya sendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Grand Demon Duke ikut dalam rencananya dan membangun hubungan baik dengannya. Dia juga waspada dan khawatir tentang saudara perempuannya yang licik, yang tampaknya memiliki tujuan yang sama, dan dia jauh lebih kuat darinya dan lebih berpengaruh. Itu memberinya lebih banyak alasan untuk berbagi rencana ini dengan Grand Demon Duke. Leona juga mendengar kabar ini dari mata-matanya di asosiasi, dan dia juga berpikir kemungkinan Sky Stealer mengambil umpan ini sangat tinggi. Jadi, dia tidak bisa tinggal diam dan membiarkan saudaranya mengklaim pujian itu. Saat itulah dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan Paul, suap, dan hadiah yang menggiurkan untuk memenangkan setiap iblis yang akan menjaga tempat ini, hanya agar dia bisa mengambil buku itu dan memusnahkan kemungkinan Sky Stealer tertangkap di sini. Kemudian dia akan menggunakan Grimoire ini untuk memancingnya keluar, hanya dia yang tahu. Meskipun rencana ini sempurna dan dapat diselesaikan tanpa hambatan apapun, namun, S membeli sesuatu yang menarik perhatian Leona, dan ia mengirim Paul untuk mengambilnya. Akhirnya, ia membelinya dan juga mengirim S rejeki nomplok yang sangat besar. Jika S tidak menerima misi sampingan yang menarik ini, ia juga berencana untuk mengganti Grimoire asli dengan Grimoire palsu lainnya dan memberikannya kepada Leona. Leona tidak akan tahu apakah Grimoire itu asli atau palsu kecuali ia mencoba menghancurkannya. Namun, sekarang tujuannya telah berubah, ia juga harus mengubah metodenya. Ruang penyimpanan itu sangat besar, mungkin berdiameter lebih dari 500 meter persegi. Lebih jauh lagi, setiap item ditempatkan dengan tepat di atas formasi. Di tengahnya terdapat platform yang mengarah ke panggung di arena, dan setiap formasi item terhubung ke platform ini. Ini akan merepotkan, aku tidak punya banyak waktu, atau iblis wanita di luar mungkin akan curiga. Ekspresi S berubah serius ketika dia melihat langkah-langkah keamanan. Ruang penyimpanan harta karun ini dibangun secara khusus. Bahkan jika S entah bagaimana berhasil melewati setiap langkah keamanan dan memasuki tempat ini, dia tidak akan mudah mengambil harta karun dan mungkin akan melakukan beberapa kesalahan setelah mengamati seluruh brankas. S akhirnya memiliki sedikit wawasan tentang bagaimana ia dapat mengosongkan tempat ini sambil juga menyelesaikan misi sampingan. Aku hanya memiliki 2 formasi ini, tetapi hadiah dari misi ini sepadan untuk menggunakannya. 2 plat formasi berwarna hijau muncul di tangannya, berisi rune kuning. Dengan hati-hati, ia mengaktifkan salah satu formasi, dan gelombang yang tak terkalahkan tiba-tiba menyapu seluruh brankas. Semuanya sama, tetapi formasi di tangan S berubah menjadi bola cahaya terang saat perlahan melayang di udara, dan yang aneh adalah tidak ada alarm yang dipicu. Pada saat ini, S menggunakan formasi kedua, dan gelombang tak terlihat lainnya melesat melewati seluruh brankas, dan pelat formasi juga melayang di udara dan melayang di samping yang pertama. Arus gelap melintas di depan mata S sebelum kedua formasi terang itu menghilang, satu demi satu seolah-olah mereka diserap oleh lingkungan sekitar. Namun, ia tahu itu bukan yang sebenarnya karena formasi ini disebut formasi meraj optik. Formasi kelas rendah 5 yang ia dapatkan dari lantai atas pagoda harta karun. Formasi meraj optik ini dapat menciptakan fatamorgana cermin dari apapun yang mereka pindai dan mempertahankannya selama batu ki bertahan atau formasi tingkat yang lebih tinggi menghancurkan fatamorgana tersebut. Atau hanya pemiliknya yang dapat melihat melalui fatamorgana tersebut. S mengendalikan formasi pertama untuk menciptakan fatamorgana brankas harta karun untuk mengelabui susunan pemantau yang ditanam di dinding. Sementara itu, ia menggunakan formasi kedua untuk meletakkan lapisan lain agar lebih meyakinkan untuk bagian kedua rencananya. Sekarang setelah ia selesai berurusan dengan susunan pemantau, ia bergerak menuju benda-benda tersebut. Benda-benda tersebut juga dilindungi oleh formasi tingkat 5 dan terkunci dengan formasi lain di tempat mereka. Sangat sulit untuk menarik benda-benda ini dari posisi mereka karena saat ia menyentuh atau memindahkan benda tersebut, alarm dan jebakan lainnya akan aktif. Jadi, ia harus memindahkan dan meletakkan benda lain di tempat mereka pada saat yang bersamaan.
Leona telah memperoleh struktur lengkap tempat ini dan fungsi setiap jebakan dan memberikannya kepada Paul hanya untuk mengganti Grimoire. Namun, sekarang semua informasi ini membantu S dalam pencurian ini, dan itulah sebabnya ia begitu yakin dalam menyelesaikan misi ini. Kali ini, sebuah segitiga putih seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Segitiga ini adalah benda yang akan membuat pencurian ini semakin mudah, dan itu juga merupakan alat yang sama yang dipinjamkan Leona kepada Paul untuk misi ini, dan itu sangat berharga. Segitiga distorsi ruang angkasa, harta karun rahasia ruang angkasa tingkat tinggi 6. Hanya alat ini saja jauh lebih berharga daripada seluruh brankas harta karun ini. Putri Kekaisaran memang baik hati mengirimkannya kepadaku. S menyeringai seperti pencuri saat dia mengaktifkan segitiga distorsi ruang tepat di dekat malapetaka kecil yang dibuat dengan formasi. Segitiga distorsi ruang putih tiba-tiba melepaskan kilau gelap sebelum ruang di sekitarnya sedikit bergetar, tetapi yang paling terpengaruh olehnya adalah malapetaka defensif di atas benda itu. Mata S bersinar dalam ekstasi ketika dia melihat retakan kecil muncul di atas malapetaka tanpa memicu apapun. Meskipun dia dapat membuat retakan ini lebih lebar selama dia melepaskan lebih banyak kekuatan, dia bukanlah Paul, retakan ini saja sudah cukup untuk membuat benang jiwanya benar-benar aman. Bab ini diperbarui oleh Anne of Elbin, CM. Saat S melihat kesempatan itu, amal pencuri terbalik dan terbalik. Botol pil itu langsung menghilang sebelum koin pentagon menggantikannya pada saat yang sama. Ketika S merasa tidak terjadi apa-apa, benda itu muncul di ruang pencurinya. Dia merasa lega dan gembira. Sekarang setelah dia tahu rencananya berhasil, dia segera melakukan hal yang sama pada malapetaka lainnya. Benda demi benda, S menggunakan segitiga distorsi ruang dan mengambil harta karun sambil meninggalkan koin identitas di tempatnya. Setelah 10 menit, jika ada yang melihat brankas itu sekarang, benda itu tampak persis sama. Namun gerakannya, formasi meraja optik kehilangan efeknya, akan ada deretan koin pentagon yang bersinar dengan simbol pencuri tergeletak sebagai ganti harta karun. 10 benda terakhir yang seharusnya dilelang pada akhir hari terakhir. Dengan penuh harap, S bergerak ke ujung brankas, di mana 10 benda diletakkan di 10 pilar putih. Benda pertama adalah giok putih berbentuk silinder berukuran 4 inci. Ada kata-kata kecil yang diukir di atasnya dalam bahasa iblis kuno. Buku pegangan pedang langit. S membaca huruf-huruf itu dan tercengang ketika dia mengingat benda tertentu di dalam buku sejarah di perpustakaan kerajaan Kastil Iblis Pedang. Ini adalah gulungan giok. Dia sangat gembira karena dia membaca bahwa gulungan giok ini sangat langka, dan hanya sedikit dari mereka yang ada di dunia ini. Siapa orang bodoh yang melelang ini? S tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebelum bibirnya melengkung, karena kamu tidak menginginkannya, aku akan dengan senang hati menerimanya. Aku benar-benar menjadi kaya kali ini. Dalam suasana hati yang baik, dia dengan cepat menggunakan segitiga distorsi ruang, mencuri buku pedang langit, dan menukarnya dengan koin identitasnya. Sambil menyeringai lebar, dia beralih ke item berikutnya. Kali ini adalah buku panduan yang disebut Benteng Spiritual, dan itu adalah keterampilan jiwa tingkat bumi atas. S dengan cepat menyapunya. Barang berikutnya adalah botol kaca berisi cairan biru berkilau. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tetap menyapunya dan memutuskan untuk memeriksanya setelah pergi. Barang keempat adalah baju besi dada berwarna merah tua, dan S mengambilnya tanpa mempedulikan kualitasnya. Barang kelima adalah pelat formasi yang berperingkat 4 tingkat tinggi. Ini membuatnya semakin tidak tertarik. Barang kelima adalah pil biru kristal, yang keenam adalah jimat, dan yang ketujuh adalah buku panduan formasi. Barang kedelapan adalah sesuatu yang unik. Itu adalah jubah hitam dengan jejak harimau putih di bagian belakang. Barang kesembilan adalah telur berwarna ungu dengan tanda hitam. Petik 1, barang terakhir dan ke-10 adalah apa yang dicari S dan juga tujuan utamanya. Itu adalah buku abu-abu gelap dengan sampul menyeramkan yang tampak seperti wajah iblis. Untuk beberapa alasan, S tiba-tiba merasakan aura yang sangat menyeramkan dari buku ini. Dia memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengembalikannya ke Freya. S dengan cepat mengganti Grimoire juga dan menghela napas lega. Akhirnya selesai mencuri. Setidaknya sekarang aku tidak akan kehilangan 100 juta TP bahkan jika misinya gagal. Tanpa membuang waktu, dia mendekati platform tengah yang langsung mengarah ke panggung utama. Dengan seringai licik, dia mengirim kesadarannya ke ruang pencuri dan menggunakan peluru penusuk jiwa pada Paul yang tak berdaya,
yang masih menunggu seseorang untuk menyelamatkannya dan membuatnya pingsan. Saat berikutnya, Paul muncul di platform, dan S menggunakan formasi meraj optik untuk menghilangkan Paul, dan sekarang tidak ada yang tahu Paul terbaring tak sadarkan diri di platform ini. Dia juga meletakkan sesuatu sebagai sentuhan akhir dan juga kunci keberhasilannya, lalu meninggalkan brankas setelah memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan beres. Saat S pergi, simbol pencurinya juga muncul di dinding brankas. Lily masih menunggu di luar dengan ekspresi agak cemas di wajahnya yang menawan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Phile butuh waktu lama untuk mengganti item, dia tidak berani mendekati brankas, takut dia sendiri yang akan memicu alarm. Namun, dia telah memutuskan bahwa saat waktu habis, dia akan mengunci pintu sementara dan hanya membukanya saat pelelangan akan dimulai. Meskipun tempat ini hanya dipantau oleh Presiden, mereka telah mengutak-atiknya dan hanya mengulur waktu 30 menit hingga keadaan kembali normal. Itulah sebabnya mereka hanya memberi Phile batas waktu 30 menit, atau keadaan akan kacau. Namun, Phile tiba-tiba muncul pada saat ini, membuat Lily merasa sangat lega. Kau melakukannya dengan baik hari ini. Aku akan menunjukkan pencapaian ini kepada Putri Kekaisaran. Sekarang, aku tidak punya banyak waktu. Selamat tinggal. Phile berkata dengan tenang sebelum dia menghilang lagi tanpa menunggu jawaban Lily. Lily agak bingung dengan kepergian yang tiba-tiba ini, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana waktu hampir habis, dia segera menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat ini. Aku akan meninggalkan semua orang dalam debu. Matanya berubah melamun. Para penjaga setan kehidupan tetap diam tanpa ekspresi apapun di wajah mereka, tetapi mata mereka dipenuhi dengan euforia. Ketika S akhirnya meninggalkan pintu keluar, dia muncul di depan penjaga gerbang dan mengangguk. Tutup. Penjaga itu tidak menunda dan menutup pintu dengan ekspresi lega, dan ketika dia berbalik, S sudah menghilang. Dia hanya tersenyum kecut dan kembali ke posisinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, S tidak pergi dan berhenti hanya 100 meter dari jalan rahasia. Dia berhenti karena saat dia melintasi radius 2 mil dari formasi Fatamorgana optik yang aktif tersebut, mereka akan berhenti berfungsi 0 VL Next. Area lelang tetap semarak seperti biasanya. Semua orang menunggu hari kedua terakhir lelang setan kehidupan dimulai. Banyak klan iblis telah memperoleh tiket item dalam 8 hari terakhir dan mereka yang masih dengan tangan kosong merasa cemas karena mereka tahu itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk memenangkan sesuatu atau grand final adalah panggung untuk VVIP. Telah diumumkan bahwa dalam grand final lelang setan kehidupan, hanya 100 item yang akan dilelang, dan 10 item terakhir akan sangat berharga. Di dalam ruang nomor 0, semua orang melihat daftar item terakhir yang diberikan Ewan tadi dengan ekspresi agak bosan di wajah mereka. Bagi iblis seperti mereka, lelang ini tidak memiliki daya tarik apapun, dan mereka menunggu untuk segera berakhir sehingga mereka dapat memulai bisnis mereka sendiri dan menyelesaikannya. Dalam 8 hari terakhir ini, tidak ada yang menarik minat instruktur atau minat kekaisaran di samping. Hanya para pemuda yang menawar di sana-sini ketika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi tenang instruktur kain hancur saat dia melihat sebuah benda tertentu dengan rasa tidak percaya dan bertanya kepada Presiden Ewan, apakah benar-benar ada gulungan giok di antara 10 benda terakhir. Yang lain juga tampaknya membaca hal yang sama dan menatap Ewan dengan mata tajam. Mereka semua ingin jawaban atas pertanyaan ini. Bahkan kelopak mata Adipati Iblis Agung sedikit gemetar saat ini, tetapi dia tetap tidak membuka matanya. Ewan menyukai reaksi semua orang. Dia hanya lelah melihat tatapan arogan dan acuh tak acuh mereka saat melihat pelelangan yang telah dia atur dengan susah payah. Dia tersenyum rendah hati dan mengangguk mengiyakan, Tuan Instruktur memiliki mata yang bagus. Itu memang gulungan giok asli yang disebut buku pedang langit. Siapa yang menaruhnya di pelelangan? Instruktur Axton bertanya dengan rasa tidak percaya. Dia pikir orang itu hanya orang bodoh, dan jika itu dia tidak akan pernah membagikan informasi tentang kepemilikan gulungan giok ini, apalagi melelangnya. Mereka semua tahu betapa berharganya gulungan giok ini bagi ras manapun, dan setiap pengetahuan yang tercatat di dalamnya memiliki nilai astronomi. Lebih jauh lagi, mereka meragukan benda ini, bahkan lebih, ketika mereka berpikir tentang bagaimana Ewan setuju untuk melelangnya dan tidak mengambilnya sendiri. Ewan tahu apa yang mereka pikirkan,
jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, gulungan giok ini digunakan oleh Raja Iblis Pedang. Alasannya adalah, gulungan giok ini memiliki persyaratan yang sangat sulit untuk membuka pengetahuan. Oh, persyaratan seperti apa? Putri Kekaisaran Leona bertanya dengan penuh minat. Dia tidak memperhatikan barang lain dalam pelelangan itu kecuali myriad hex manual. Dia juga menunduk melihat barang-barang di tempat ini. Namun, gulungan giok adalah cerita lain. Jika aku tahu, aku akan menyuruh si bodoh itu menggantinya dengan yang palsu juga. Dia berpikir dengan menyesal, baiklah, aku harus memenangkannya dengan cara yang biasa. Orang-orang ini tidak akan berani melawanku, dan satu-satunya masalah adalah saudaraku yang menyebalkan. Ewan segera menjawab, untuk memperoleh pengetahuan tentang Sky Sword Manual, yang merupakan seni kultivasi rahasia, seseorang harus memiliki elemen Sword Intent. Itulah sebabnya Blade Demon King memutuskan untuk melelangnya demi seni pedang kuat lainnya. Semua orang menyadari hal itu ketika mereka mendengarnya, dan para instruktur itu menatap Ewan dengan penuh arti dan memiliki pikiran yang sama. Tidak heran dia tidak mengantonginya. Instruktur Alden mendesah dengan menyesal. Benar-benar tipuan. Dengan persyaratan ini, itu mungkin akan hancur sendiri saat kita mencoba membuka segelnya secara paksa. Yang lain mengangguk dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka karena bahkan di antara para jenius di zona kerajaan, tidak ada satupun iblis dengan niat pedang elemen. Ada beberapa iblis dengan niat pedang lengkap, tetapi itu batasnya. Namun, para kekaisaran memiliki pemikiran yang berbeda dari yang lain di ruangan itu. Leona dan saudara laki-lakinya secara bersamaan menatap Adipati Iblis Agung, dan ketika mereka melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Mereka diam-diam mengalihkan pandangan seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Bukannya tidak ada seorang pun dengan niat pedang elemen. Hanya saja dia ada di benua lain dan hanya makhluk dengan status kita yang mengetahuinya. Begitu berita ini tersebar bahwa kita memiliki seni pedang rahasia untuk niat pedang elemen. Mereka akan membayar harga apapun untuk mendapatkannya, bahkan itu, pikir Leona saat jantungnya berdebar kencang. Pangeran Kekaisaran memiliki pemikiran yang berbeda dari Leona. Jika aku bisa mendapatkan seni pedang rahasia ini, aku dapat menggunakannya sebagai mas kawin untuk mengatur pernikahanku dengannya, dan kemudian tidak ada yang akan dapat menghentikan kenaikanku ke tahta. Tepat pada saat ini, Lily muncul dan berjalan di atas panggung dengan anggun dengan senyum menawan di wajahnya. Semua orang menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan dengan penuh perhatian melihat ke panggung. Mereka tahu hari ke-9 pelelangan iblis kehidupan akan segera dimulai. Lily sekarang benar-benar santai karena semuanya berjalan lancar, dan dia juga tidak menemukan sesuatu yang salah dengan brankas harta karun ketika dia memasuki panggung. Dia dengan berseri-seri mengumumkan, hadirin sekalian, selamat datang kembali di hari kedua terakhir pelelangan iblis kehidupan. Saya tidak akan membuang-buang waktu siapapun. Mari kita mulai pelelangan barang pertama. Lihat, seperti biasa, platform di tengah lelang mulai naik perlahan sementara semua orang melihat dengan penuh semangat, menunggu barangnya muncul. Namun, yang membuat semua orang heran, item di platform itu adalah iblis telanjang yang tidak sadarkan diri, dan di kepalanya ada kubus bercahaya, yang tidak lain adalah kubus komunikasi, dan itu juga aktif. Lily tercengang ketika dia melihat iblis telanjang itu, yang memancarkan aura yang kuat meskipun tidak sadarkan diri. Lebih jauh lagi, ras iblis telah melarang perbudakan jenis mereka sendiri sejak lama, jadi dia tahu dia juga bukan budak untuk dijual. Di dalam kamar nomor 0, ketika Leona melihat iblis telanjang itu, dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Bukan hanya dia tetapi Pangeran Kekaisaran dan 3 instruktur yang tahu tentangnya dan akrab dengan Paul Poisonwood yang terkenal dari klan iblis kayu racun juga tercengang. Pada saat ini, suara tumpang tindih yang menakutkan terdengar di seluruh arena, yang berasal dari kubus komunikasi aktif. Semuanya, namaku pencuri langit, dan pria ini adalah putra Adipati Iblis Agung Kayu Beracun. Dia dikirim ke sini untuk merampok brankas lelang atas perintah Putri Kekaisaran Leona sehingga mereka bisa menjebak pencuri terhormat sepertiku. Mereka telah melakukan hal semacam ini selama berbulan-bulan dan menodai nama baikku, tetapi jangan khawatir, palu keadilan tidak terlihat, dan bisa menyerang kapan saja, seperti sekarang. Leona, dasar wanita tua yang licik, aku akan mengembalikan mainanmu kepadamu. Tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Oh, dan terima kasih atas bantuanmu dengan brankas harta karun. Semuanya,
Tolong jangan percaya rumor apapun yang disebarkan oleh orang-orang ini tentangku. Aku pencuri terhormat yang hanya mencuri tapi tidak membunuh dengan sembarangan. Kurang dari serong lebih besar dari pencuri lancang. Kurang dari serong lebih besar dari. Sebelum S dapat melanjutkan lebih jauh, suara gemuruh yang dipenuhi kemarahan bergema di seluruh arena. Saat berikutnya, iblis tinggi yang memancarkan aura mengerikan muncul di tengah panggung dan melambaikan lengan bajunya. Saat berikutnya, penghalang formasi seperti kaca muncul tepat di atas Paul yang hancur, dan kubus komunikasi juga terbakar bersamanya. Iblis itu tidak tinggal diam, dan setelah mencengkeram Paul dengan cengkeraman tak terlihat, dia menghilang. Sama seperti saat dia muncul. Seluruh arena menjadi sunyi senyap saat semua orang tercengang melihat panggung kosong dengan kebingungan seolah-olah ini adalah mimpi. Alia, yang juga menyaksikan semuanya, hampir pingsan karena jantungnya berdebar-debar ketika dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia terkejut. Thomas hampir jatuh dari posisinya ketika orang misterius itu mengaku sebagai pencuri langit, dan pada akhirnya, dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Butuh beberapa saat sebelum semua orang menyadari apa yang baru saja terjadi bukanlah sebuah mimpi, dan lelang setan kehidupan telah menjadi batu loncatan lain untuk ketenaran pencuri langit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S menghancurkan kubus komunikasi yang tidak aktif di tangannya saat koneksi terputus. Dia sudah berada beberapa mil jauhnya dari arena. Dia pergi saat pelelangan akan dimulai saat dia mendengar suara Lily melalui kubus. Lebih jauh lagi, dia tahu ini adalah kesempatannya. Jadi, mengingat persyaratan misi sampingannya, dia memilih kata-kata seperti apa yang harus dia gunakan, dan S tahu dia hanya punya sedikit waktu sebelum seseorang akan menghancurkan kubus itu, meskipun dilindungi oleh penghalang formasi yang dia tinggalkan. Yah, ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Putri Kekaisaran, dan bahkan jika tidak, aku hanya diperintahkan untuk mengeksposnya ke dunia, bukan untuk menghancurkan reputasinya. Aku hanya berharap dia tidak akan menganggapnya sebagai masalah pribadi. S bergerak dengan kecepatan penuh, jauh di dalam wilayah terlarang. Pertama, itu untuk misi sampingan. Kedua, bahkan jika dia tidak mendapatkan persyaratan ini, dia tetap akan memilih untuk menuju ke arah ini. Karena setelah pencurian ini, dia tahu Paul akan mengungkapkan kemampuan penyamaran yang kuat ini, dan kemudian Grandy Menduke pasti akan mengunci seluruh arena dan memastikan dia tidak bersembunyi di sana. Meskipun dia bisa saja membunuh Paul dan meninggalkannya di sana, namun, dengan melakukan ini, dia hanya akan membantu Leona. Sejak Paul meninggal, tidak akan ada bukti yang tersisa terhadapnya. Meskipun peluang Paul untuk berbalik melawan Leona hampir nol karena cintanya yang gila, itu sudah cukup untuk memberinya tekanan besar dari Pangeran Kekaisaran dan Grandy Menduke serta Asosiasi Iblis Kehidupan yang marah. Presiden asosiasi pasti akan melakukan pencarian besar-besaran di luar area tersebut, terutama di kam-kam iblis tersebut. Tidak seorang pun akan memprediksi pencuri yang licik itu telah melarikan diri ke wilayah terlarang karena itu sama saja dengan mencari kematian. Mereka masih belum tahu tentang kemampuan penyelidikan jiwanya yang dapat membantunya memperoleh ingatan lengkap tentang orang lain, jadi dalam pikiran mereka, rahasia dataran terlarang masih aman, dan Paul akan menjadi saksinya. Sementara semua orang menyibukkan diri dalam pengejaran yang sia-sia, dia akan berada di zona kerajaan merencanakan pencurian berikutnya. Selama dia tidak bergerak di zona kerajaan, tidak seorang pun akan tahu dia ada di sana, dan saat itu sudah terlambat. Adapun Alia dan sindikat Spica, dia berencana untuk menjadikan mereka mata dan telinganya di benua luar. Sementara dia akan meminta Freya membuat jaringan informasi baru di zona kerajaan untuknya. Dengan mengingat hal itu, dia tidak berencana untuk berhenti kecuali seseorang memutuskan untuk mengejarnya ke arah ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat melanjutkan kecepatan ini sambil mengaktifkan siluman tanpa hati yang aktif selama sebulan penuh. 2 hari kemudian, S menerima pemberitahuan bahwa dia telah menunggu selama ini. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi penilaian telah berakhir. Silakan buka panel misi untuk melihat hasil terakhir. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. S membuka panel misi tanpa ragu-ragu karena antisipasi.
Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari misi sampingan, misi penilaian kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pendahuluan, dalam beberapa bulan terakhir. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, 1. Curi seluruh perbendaharaan lelang. Selesai kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, 2. Tinggalkan Paul Poisonwood di perbendaharaan kosong itu. Selesai kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, 3. Ungkap rencana Putri Kekaisaran Leona ke seluruh dunia dan rusak reputasinya. Lengkap kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, 4. Kutuk Dewan Iblis Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan atas tindakan penipuan mereka di depan dunia. Selesai kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, 5. Tinggalkan provinsi luar sebelum ada yang tahu. Selesai kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari status misi, selesai kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat akhir, 95% kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. 10 juta TP, 1 juta EXP, 1 juta SP kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Jimat surgawi kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3. Pil wawasan kelas menengah kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 4. Tali jiwa pencuri, senjata jiwa, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 5. Skill pencuri rahasia kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 6. Lokasi bola elemental kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah ekstra, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. 50 juta poin pencuri untuk mencuri harta karun lelang, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari klaim nanti kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Gelar pencuri telah dibuka kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari gelar pencuri, sangat terkenal tahap awal kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sangat terkenal tahap awal terkenal di antara lebih dari 500 juta makhluk hidup, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, semua orang takut dengan namamu, nama pencuri, dan perbuatanmu bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 5% ketakutan di hati orang lain selama mereka tahu tentang nama pencuri, dan perbuatan Anda, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari catatan, gelar ini tidak efektif terhadap anggota rumah dan makhluk hidup yang tidak bermusuhan kurang dari strong lebih besar dari. Novel top 1, Orge, kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 188.050.980 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Mata es langsung bersinar seperti matahari ketika dia melihat hadiah tambahan terakhir. Dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan gelar dari ini juga, dan gelar ini juga tampaknya dapat ditingkatkan. Sistem, apakah gelar ini dapat ditingkatkan, dan apa efek ketakutan ini?
S dengan cepat mempertanyakan sistem dengan harapan. Efek gelar pertamanya, murid kegelapan, cukup mudah dipahami, tetapi gelar baru ini cukup aneh. Kurang dari serong lebih besar dari, host harus menyelidikinya sendiri, kurang dari, serong lebih besar dari. Mata S langsung menyipit. Sudah lama sejak sistem memberinya jawaban ambigu seperti ini. Namun, dia tidak mempermasalahkannya karena itu sama saja dengan membuang-buang napas dan memutuskan untuk menguji efek judul ini sendiri saat dia mendapat kesempatan. Adapun hadiah utamanya, dia menyimpan hadiah pertama untuk nanti karena dia tidak membutuhkan EXP atau SP saat ini, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya untuk masa depan. Dia segera mengklaim jimat surgawi. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari jimat surgawi, soul sambal tingkat 6 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari penggunaan, 1 kali kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari efek, menghancurkan jiwa sejati dalam radius 5 mil selama 30 menit. Hanya efektif terhadap alam manifestasi atau lebih rendah, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Barang yang luar biasa, komentar S dan segera mengklaim hadiah berikutnya. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil wawasan tingkat menengah, 3 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi, seketika meningkatkan semua keterampilan ke tingkat kesempurnaan. Meningkatkan semua seni kultivasi di semua tingkatan ke tingkat kesempurnaan. Meningkatkan keterampilan rahasia atau seni kultivasi rahasia apapun 1 tingkat. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, tidak akan berfungsi pada keterampilan dasar hukum dan teknik kultivasi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat deskripsi pil wawasan tingkat menengah. Dia masih memiliki 5 pil wawasan tingkat rendah. Dia tahu betapa berharganya pil-pil ini. Sistem, bisakah aku menggunakan pil wawasan tingkat menengah pada keterampilan dan seni kultivasi yang sama dengan yang kugunakan pada pil wawasan tingkat rendah sebelumnya? S segera bertanya karena dia telah menggunakan pil wawasan tingkat rendah pada keterampilan utamanya, jadi dia sedikit khawatir apakah itu akan berpengaruh pada pil tingkat menengah. Kurang dari serong lebih besar dari, tidak, itu tidak memengaruhi keterampilan atau seni apapun yang diperoleh dengan pil wawasan kelas rendah. Namun, pil wawasan kelas menengah masih mengikuti prinsip yang sama dengan pil wawasan kelas rendah, 1 pil per keterampilan atau seni kultivasi, kurang dari, serong lebih besar dari. Baiklah, aku bisa menerimanya. S terkekeh puas. Dia kemudian mengklaim hadiah keempat, yang merupakan senjata kedua yang dia dapatkan dari sistem, dan itu juga merupakan senjata jiwa. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Tivish Soul Cord, senjata jiwa kelas 6 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, keterampilan rahasia diperlukan untuk mengendalikan senjata jiwa ini dan ki jiwa surgawi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Apa? S terkejut sebelum dia memikirkan hadiah kelimanya, yang kebetulan merupakan keterampilan rahasia, dan dengan cepat mengklaimnya. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, keterampilan pencuri rahasia. Pengendalian tali jiwa pencuri, keterampilan jiwa, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan untuk mempelajari, tali jiwa pencuri dan ki jiwa surgawi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Jadi, keduanya adalah pasangan. Bukankah ini berarti jika aku gagal memperoleh keterampilan ini, aku akan menderita kerugian besar? Tepat pada saat ini, sejumlah besar informasi tiba-tiba dilepaskan dalam benaknya, dan dia dengan cepat menyerapnya.
Pertukaran informasi semacam ini tidak lagi mengganggunya. Setelah 1 menit penuh, informasi itu akhirnya diserap, dan mata Es berbinar karena takjub. Tali tembus pandang muncul di tangan Es saat ini. Ini adalah tali jiwa pencuri. Ketika Es melepaskan ki jiwa oranyenya, tali jiwa pencuri tiba-tiba menjadi hidup saat menyerap ki jiwa surgawinya dan warnanya yang tembus pandang mulai berubah menjadi oranye. Namun, ketika sudah kenyang dengan ki jiwa surgawi Es, tiba-tiba mulai menyusut hingga seukuran pergelangan tangan Es, dan melilit pergelangan tangannya seperti gelang oranye. Bibir Es melengkung seolah-olah dia sudah menduga ini. Ki jiwa oranye tiba-tiba menyala di pergelangan tangannya sebelum gelang oranye yang menarik perhatian itu memudar. Itu tidak lenyap begitu saja, tetapi masih ada di pergelangan tangan Es. Es hanya menggunakan fungsi pengubah warnanya untuk mengubah warnanya seperti kulitnya. Dia juga menggunakan topeng 1000 wajah untuk menyembunyikannya di balik penyamarannya. Dari kontrol tali jiwa pencuri, dia mendapatkan informasi lengkap tentang tali jiwa pencuri ini dan berbagai fungsinya serta cara mengendalikannya. Tidak hanya itu, tali jiwa pencuri ini benar-benar harta karun bagi pencuri seperti dia, dan ketika dia menguasai kontrol tali jiwa pencuri di tingkat kesempurnaan, dia benar-benar tidak akan terhalang. Menekan kegembiraannya, Es dengan cepat mengklaim hadiah terakhirnya, yang merupakan yang paling dia inginkan di antara ke-6 hadiah ini. Saat dia mengklaim hadiah itu, sebuah antarmuka terbuka di depannya, yang membuatnya bingung karena ini adalah peta takdir. Tiba-tiba, peta mulai memperkecil dengan kecepatan yang sangat cepat saat Es menyaksikan dengan tercengang saat area peta menjadi semakin lebar. Setelah itu, mata Es tiba-tiba mengecil ketika dia melihat lokasi sebenarnya dari penunjuk kompas hitam keemasan, dan peta juga berhenti menyusut ketika lokasi ini muncul. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari lokasi bola elemen petir telah dikunci di peta takdir langsung, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, mulai sekarang, tuan rumah akan dapat melihat lokasi ini dengan menghabiskan 1 juta TP kapan saja, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Peta takdir langsung menghilang pada saat ini, menyadarkan Es dari keadaan tertegunnya. Dia tiba-tiba gemetar saat memahami apa yang baru saja terjadi. Jadi, selama ini, titik kompas hitam keemasan ini mengarahkanku ke arah bola elemen petir. Kurang dari serong lebih besar dari bonus bab pertama minggu ini, tanggal 24 November tahun 2022. Bab kedua di 1000 batu kekuatan. Garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. Jadi, titik kompas hitam keemasan ini menunjukku ke arah bola petir. Seru Es sebelum ia segera membuka peta takdir yang masih aktif, dan yang mengejutkannya, peta itu kembali normal. Namun, titik kompas hitam keemasan itu tidak lagi menunjuk ke arah yang sama, tetapi kini telah berubah arah, yang membuat jantung Es berdebar kencang. Mungkinkah itu bola elemen lain? Imajinasi Es menjadi luas. Moira, apa yang baru saja terjadi, dan mengapa titik ini berubah? Apakah ini menunjuk ke arah yang baru atau yang lama? Es segera menanyai Moira, karena ia lebih dapat diandalkan daripada sistem dan kompas takdir pencuri abadi adalah tubuhnya. 2. Aku tidak tahu, tapi sesaat pikiranku kosong karena tiba-tiba ada kekuatan yang muncul entah dari mana, lalu tiba-tiba aku tersadar. Kembali, tapi sepertinya indikator peta nasib hidup entah bagaimana telah berubah dari posisi sebelumnya. Dia terdengar sangat lelah dan panik. Dia jelas tidak tahu apa yang telah terjadi. Es mengerutkan kening dan merenung, jadi, sistem dapat mengendalikan peta nasib hidup dan menunjukkan posisi pasti indikator peta nasib hidup. Dan sepertinya begitu aku tahu apa yang ada di sisi lain indikator ini, indikator baru akan muncul. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada juga bola unsur di ujung indikator nasib ini? Menurut Moira, peta nasib hidup ini dapat menunjukkan arah terbaik kemana aku harus pergi untuk menemukan kesempatan beruntung yang paling cocok untukku. Atau bisa juga sesuatu yang paling aku butuhkan atau inginkan atau sesuatu yang dapat membantuku di masa depan dalam bahaya. Jadi, ada perubahan penting dari bola unsur lain yang berada di samping, karena aku sangat menginginkannya. Nah,
Karena sekarang aku tahu tentang fungsi sebenarnya dari indikator ini, aku tidak perlu khawatir untuk menemukan peluang yang menguntungkan di masa mendatang. Sedangkan untuk bola petir, itu ada di zona kerajaan. Mata Es berbinar dengan kilatan pencuri saat dia mengingat dengan jelas apa yang ditunjukkan sistem peta kepadanya. Lebih jauh lagi, sistem telah mengunci posisinya, dan dia dapat melihat lokasinya kapan saja sekarang setelah menghabiskan poin pencuri. Risiko yang kuambil pada misi sampingan benar-benar sepadan. Es sangat puas dengan imbalan sistem kali ini. Baiklah, Moira, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu juga terdengar lelah. Istirahatlah saja. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Es dengan lembut menenangkan makhluk malang itu, yang mungkin baru saja dihisap kering oleh sistem. Baiklah. Dia terdengar bingung, tetapi dia benar-benar kelelahan dan perlu istirahat, jadi dia terdiam. Jika itu waktu yang lain, dia pasti sudah mendalami ilmu keterampilan rahasia dan menggunakan pil wawasan. Namun, dia masih berada di tengah-tengah padang terlarang, dan perjalanannya belum selesai. Jadi, dia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu dan terus bergerak. Seperti itu seminggu berlalu, dan tidak ada yang mengejarnya, yang berarti iblis-iblis itu benar-benar mencari ke arah yang salah. Selama seminggu terakhir ini, Es tidak melihat hutan atau gunung, dan yang bisa dia lihat hanyalah padang rumput sejauh matanya bisa melihat. Namun, pada saat ini, Es tiba-tiba berhenti ketika dia melihat padang rumput hijau di depannya sekarang berubah menjadi gurun abu-abu. Dan jauh di depan, dia melihat kabut tebal, tidak ada yang lain. Kurasa ini adalah batas terlarang. Jika aku melangkah ke dalamnya, aku akan memasuki formasi labirin ilusi yang tak berujung. Menurut ingatan Paul, selama seseorang melangkah ke formasi ini, ki mereka akan ditekan, mengubah mereka menjadi manusia, dan mereka bahkan tidak dapat mengakses harta penyimpananmu. Hasil akhirnya sama, penyusup itu akan mati karena kelaparan dan dorongan tanpa ki. Sungguh formasi yang kejam. Hanya ahli alam kesadaran hukum yang dapat melintasi tempat ini tanpa ditekan, tetapi ini juga terbatas pada iblis. Jika alam kesadaran hukum ras lain melangkah ke tempat ini, iblis di sisi lain akan langsung tahu. Es menatap dalam-dalam ke gurun di depan. Dia tidak bisa tidak memikirkan formasi perbatasan yang ditetapkan di benua angin biru. Mungkinkah orang yang menempatkan semua formasi ini sama? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya karena ini tidak ada hubungannya dengan dia, bahkan jika formasi besar ini diciptakan oleh orang yang sama. Pada saat ini, sebuah cincin hitam metalik muncul di tangan Es. Dari tampilannya yang biasa, siapapun akan mengira itu hanya cincin biasa. Tidak ada rune di cincin itu juga. Jika Es tidak memiliki ingatan Paul, dia juga akan sama sekali mengabaikan cincin ini. Tetapi dia tahu cincin ini seperti tiket masuk yang dapat membantu pemakainya melintasi tanah terlarang ini tanpa takut akan penekanan ki atau halusinasi apapun. Paul telah mencuri cincin ini dari perbendaharaan klannya hanya agar dia bisa menyelinap ke benua luar. Dia juga tidak akan pernah tahu tentang fungsi cincin yang tampak biasa ini kecuali seseorang memberitahunya. Meskipun klan Adipati Iblis Agung memiliki cincin ini, mereka tidak dapat menggunakannya tanpa izin dari domain Kaisar, atau mereka akan dihukum berat. Namun Paul telah mengabaikan semuanya dan masih berani menggunakannya untuk menunjukkan cintanya, dan mengambil risiko besar, dan sekarang dia akan sangat menderita karena dia bahkan kehilangan cincin ini karena pencuri langit. Namun, para iblis itu masih mengira Es tidak tahu cara menggunakan cincin ini, jadi cincin itu tidak berguna di tangannya. Jika mereka tahu, Grand Dimenduke akan segera berlari ke sini tanpa berpikir dua kali. Es mengenakan cincin itu, dan tidak terjadi apa-apa. Namun, dia tetap melangkah maju, memasuki gurun, dan menghilang dari pandangan. Namun, tepat saat dia memasuki gurun setelahnya, cincin gelap itu tiba-tiba berkilauan dalam kemilau gelap sebelum proyeksi anak panah kecil muncul tepat di atas cincin itu dan menunjuk ke arah tertentu. Bibir Es melengkung saat dia mengikuti arah anak panah itu tanpa ragu-ragu. Lebih jauh lagi, dia tidak merasakan batasan apapun dari formasi ini, dan dia tahu itu bukan karena cincin ini. Dia belum menemukan tempat yang dapat sepenuhnya menekan ki surgawinya, dan kali ini juga tidak berbeda. Saat dia bergerak semakin dalam, anak panah itu juga akan berubah arah, dan Es juga akan mengubah posisinya tanpa ragu-ragu. 15 hari telah berlalu sejak Es mulai mengikuti arah cincin itu dan mengembara ke dalam kabut ini. Dia harus mengakui,
jika dia tidak memiliki ingatan Paul, dia mungkin mengira dia tersesat meskipun ada arah cincin ini. Namun, dia tahu perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk diselesaikan, dan dia mungkin sudah setengah jalan sekarang. Tepat pada saat ini, suara serak terdengar dalam keheningan kabut ini. Kau kenal aku. Es terkejut ketika suara tiba-tiba ini terdengar entah dari mana, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa suara ini cukup familiar. Siapa kau? Dia melepaskan indera surgawinya. Tidak peduli apa, dia benar-benar waspada dan siap menggunakan jimat surgawi untuk melarikan diri kapan saja jika lawannya adalah ahli alam manifestasi jiwa. Kau kenal aku? Aku bisa membuat kontrak jiwa antara kau dan aku. Suara tua itu berbicara dengan jeda seolah-olah sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali berbicara. Mata Es menyipit ketika dia mendengar ini, dan dia juga bisa merasakan suara ini sangat familiar. Kontrak jiwa. Aku hanya punya satu kontrak jiwa palsu yang aku tanda tangani dengan. Mata Es terbelalak ketika memori lama beberapa tahun yang lalu muncul di benaknya, dan dia mengucapkan nama itu. Patriark Mimpi Kosong. Kau kenal aku? Suara serak tua itu menggelegar ketika mendengar nama lama yang terlupakan ini. Tidak lain adalah Patriark Empty Dream, yang pernah ditemui Es saat ia terperangkap di perbatasan langit rendah yang berubah di dataran rendah benua angin biru. Es bingung karena ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kepingan jiwa Patriark Empty Dream di benua iblis. Ia ingat dengan jelas bahwa jiwa Patriark Empty Dream terbelah menjadi 5 bagian. Mereka kemudian membuat kontrak jiwa yang mengharuskan Es untuk menemukan kelima bagian itu satu persatu dan kemudian mendapatkan gumpalan jiwa mereka. Namun kenyataannya, karena sistem tersebut memiliki fungsi bawah sadar palsu, Es tidak terikat oleh kontrak jiwa. Patriark Mimpi Kosong bahkan mencoba melihat ingatannya. Jadi, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap hantu tua ini. Dia hampir melupakan kontrak jiwa ini dan kesepakatan dengan Patriark Mimpi Kosong setelah dia berteleportasi ke benua iblis. Namun, siapa yang mengira dia akan menemukan kepingan jiwa Patriark Mimpi Kosong di benua iblis? Lebih jauh lagi, tampaknya kepingan jiwa Patriark Mimpi Kosong dapat merasakan kontrak jiwa di jiwanya yang sebenarnya, dan mungkin itulah alasan kebangkitannya yang tiba-tiba. Ketika Es memikirkan hal ini, kilatan aneh melintas di matanya. Bertemu dengannya mungkin bukan hal buruk bagiku kali ini. Aku bukan bocah nakal naif seperti dulu lagi. Dia menjawab dengan hormat, Senior Empty Dream, aku memang tahu bagian jiwamu yang lain, dan aku bahkan mencarimu. Dia berbohong dengan gigi terkatup. Bagian jiwaku yang lain. Suara Patriark Empty Dream tampak bingung. Maafkan aku, nak, tetapi ingatanku belum lengkap, dan aku baru sadar kembali setelah merasakan kontraksi jiwa padamu. Bisakah kau memberitahuku lebih banyak? Mata Es menyipit ketika mendengar ini. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya, atau iblis tidak akan membiarkan ini terjadi. Selain itu, jika aku ingin memanfaatkan hantu tua ini, inilah kesempatannya. Senyum pencuri terpancar di wajah Es sebelum ia berbicara. Jangan khawatir senior, aku akan menceritakan semuanya tentang dunia luar. Bagaimanapun juga, kita adalah mitra. Jadi, begini, aku bertemu dengan sepotong jiwa sepertimu di benua angin biru yang memberitahuku. Es tidak menyembunyikan informasi apapun tentang benua angin biru, dan ia bahkan menambahkan informasi yang diberikan kepadanya oleh sepotong jiwa lain dari Patriark Mimpi Kosong hari itu untuk memastikan sepotong jiwa ini akan mempercayainya sepenuhnya. Ia bahkan menambahkan beberapa kebohongan di dalam kebenaran. Saat ini, aku berada di benua iblis, dan aku diburu oleh ras iblis karena aku sedang menyelidiki keberadaanmu dan mencari kemana-mana petunjuk tentang sepotong jiwa keempatmu. Tetapi siapa yang mengira aku akan menemukanmu di tempat yang mengerikan ini, dari semua tempat? Iblis yang penuh kebencian dan keji itu telah menjadikanmu dalam formasi pertahanan mereka yang akan menjaga gerbang depan mereka seperti anjing penjaga. Sebagai manusia, hatiku sakit saat memikirkan bagaimana pilar kemanusiaan kita dikhianati dan sekarang menjadikan orang lain penjaga pintu. Es meratap dengan nada sedih dan hampir meneteskan air mata buaya saat dia terus mengipasi api. Dia ingin terlihat saleh dan pengikut setia Patriark Mimpi Kosong, yang datang ke benua iblis untuk menyelamatkannya dan akan melakukan apapun untuk memastikan kebangkitannya. Novel Top 1. Orge. Bagus, sangat bagus. Ras iblis, dan ular pengkhianat itu.
Sangat bagus. Suara Patriark Mimpi Kosong dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak terbatas saat dia tampaknya mengingat beberapa bagian masa lalunya dan sepenuhnya mempercayai S. Bibir S sedikit terangkat, tetapi dia tidak berani ceroboh karena potongan jiwa Patriark Mimpi Kosong bahkan tidak pernah bertanya apakah dia iblis atau manusia, yang menunjukkan dia bisa melihat melalui penyamarannya. Dia sedang bermain api sekarang. Jika monster tua ini merasakan dia berbohong dan mengada-ada, semuanya mungkin akan kacau. Kalau bukan karena pengalamannya selama bertahun-tahun menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan mengambil risiko mengarang kebohongan di depan MT Dream. Namun kini tampaknya semua pengalaman itu telah terbayar. Akan tetapi, ia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang kepingan jiwa Patriark Mimpi Kosong sekarang juga. Orang ini mungkin berada di ambang pintu alam itu ketika ia diserang. Bahkan kepingan jiwa ini dapat melihat penyamaranku, renung S. Suara geram Patriark Mimpi Kosong terdengar lagi, mereka bertindak terlalu jauh setelah tidak dapat memperoleh teknik kultivasi klanku. Mereka menyebarkan kepingan jiwaku ke seluruh dunia dan menggunakannya sebagai inti formasi seperti sumber daya yang tak terbatas. Nak, jangan khawatir. Aku dapat mengatakan kau telah menderita begitu banyak hanya untuk kebaikan umat manusia kita. Kau jauh lebih baik daripada ular pengkhianat itu. Setelah kau benar-benar menghidupkanku kembali, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. S dengan cepat membungkuk dan dengan rendah hati menjawab, Senior, tidak perlu. Aku melakukannya untuk kebaikan umat manusia. Raja penghancur mimpi mungkin telah menyerahkan komando ras kita kepada iblis secara rahasia, yang bukan kabar baik bagi kita. Hanya kau yang bisa mengubah takdir kami. Kali ini S mengatakan setengah kebenaran dan setengah dari asumsinya sendiri. Dia telah mendengar dari Inter bahwa benua angin biru telah berada di bawah kendali ras iblis selama ribuan tahun sekarang. Dia juga menemukan beberapa catatan sejarah tentang ini dan menduga bahwa umat manusia mungkin telah menjadi wadah ras iblis. Namun hubungan mereka masih ambigu karena mereka tidak pernah mengungkapkan sifat aslinya. Namun, S tidak peduli. Dia tidak memiliki keterikatan apapun dengan ras manusia kecuali orang tuanya yang misterius dan dendamnya terhadap tubuh asli Gordon. S telah lama memutuskan bahwa begitu dia mengumpulkan cukup kekuatan, dia akan kembali untuk menyelesaikan semua ini. Bajingan-bajingan itu telah mempermalukan para pahlawan masa lalu yang mengorbankan diri mereka untuk kebebasan. Terutama Sage Clavus yang manusiawi. Patriark Mimpi Kosong benar-benar jengkel. Baginya, benua angin biru itu seperti kekaisarannya, yang dibangun oleh para leluhurnya dengan darah dan air mata, dan merupakan hak kesulungannya untuk memerintah kekaisaran itu. Tetapi seseorang telah menusuknya dari belakang, mengambil alih hak kesulungan ini, dan bahkan memberikannya kepada musuh di atas piring perak. N0VL-Nex. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan membenci mereka? Kau mengatakan kau telah mengumpulkan 3 gumpalan jiwaku dan mencari yang keempat yaitu aku. Patriark Mimpi Kosong tiba-tiba bertanya. S menjawab tanpa ragu-ragu, memang. Aku mendapat petunjuk tentang keterlibatan ras iblis dalam serangan terhadapmu dari gumpalan jiwa ketigamu dan datang ke sini untuk penyelidikan. Tetapi iblis tidak seperti manusia. Mereka menemukanku di tengah-tengah pencarianku, dan sejak saat itu, mereka mencariku di mana-mana. Jika aku tidak bertemu dengan keturunan dari zona kerajaan dan memperoleh informasi dan cincin ini, aku mungkin tidak akan pernah berani memasuki tempat ini sama sekali. Namun, sepertinya semuanya sudah terbayar karena kau ada di sini. S berpura-pura bersemangat. Patriark Mimpi Kosong tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Kau begitu muda dan berani. Kau tidak hanya peduli dengan masa depan ras kita, kau bahkan memulai jalan yang tidak dapat kembali ini dengan gagah berani. Tidak heran kepingan jiwaku yang lain mempercayakanmu dengan tugas berbahaya ini. Jangan salah paham dengan kata-kataku, tetapi di mana gumpalan jiwaku yang lain saat ini? Hehe, dia masih curiga padaku meskipun ada kontrak jiwa. Atau mungkinkah kontrak jiwa ini hanya berlaku antara aku dan kepingan jiwa pertama, dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan itu. Seperti Freya mencoba menipuku hari itu. Ini mungkin benar-benar terjadi. Rubah tua ini menipuku untuk menandatangani kontrak yang tidak adil. Itu, yang mungkin karena kepingan jiwa lainnya dapat merasakan kehadirannya padaku dan dengan mudah mendekatiku seperti merek jiwa. Begitu dia hidup kembali, dia bisa saja memutuskan untuk menarik kembali kata-katanya, dan aku akan benar-benar tak berdaya melawan monster tua ini.
Sekarang dia ingin memastikan aku mengatakan yang sebenarnya meskipun penampilanku buruk, yang berarti dia sangat berhati-hati tentang gumpalan jiwanya ini. Itu mungkin semacam kunci yang sangat diperlukan untuk kebangkitannya. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin ingin mengambil alih tubuhku untuk kebangkitan ini. Jika S tidak mengalami semua trik itu sendiri, dia tidak akan pernah memikirkan semua ini. Tetapi semakin dia berpikir, semakin dia merasa itu mungkin dan semakin dia waspada terhadap patriark mimpi kosong. Meskipun dia tahu sistem tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil alih inangnya, dia tidak ingin dengan sengaja mencapai titik itu dan menempatkan dirinya dalam bahaya hanya karena dia bisa. Setelah mencapai kesimpulan ini, S sekarang benar-benar tenang. Dia menjawab pertanyaan patriark mimpi kosong atau apa yang ingin dia dengar, senior, gumpalan jiwamu tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan. Jadi, aku menyembunyikannya di suatu tempat di laut tak berujung ketika aku bepergian ke sini. Untuk memastikan aku tidak akan kehilangannya selama bepergian. Suara patriark mimpi kosong berhenti sejenak sebelum dia berdering lagi. Bagus sekali, kau menangani ini dengan baik. Sekarang, aku lebih yakin dan percaya kau bisa menyelesaikan tugas ini. Ini mengambil gumpalan jiwaku juga dan meninggalkan tempat ini. Karena aku sudah bangun sekarang, aku bisa sedikit memengaruhi formasi ini dan mengirimmu ke lokasi yang aman di sisi lain dan juga membuat kehidupan iblis-iblis itu sengsara. Sebelum S bisa bereaksi, sebuah marmer tembus pandang yang dipenuhi asap susu melayang ke arah S. Dia tahu apa itu karena dia punya satu seperti ini tergeletak di ruang pencurinya selama bertahun-tahun. Itu adalah gumpalan jiwa lain dari potongan jiwa patriark mimpi kosong, dan sekarang dia telah mengumpulkan dua di antaranya meskipun tidak menginginkannya. Tetap saja, dia menerimanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Jika patriark benar-benar berencana untuk memilikinya dengan menggunakan gumpalan jiwa ini, dia tidak keberatan menyimpannya dan bahkan menghancurkannya jika perlu. Sekaranglah kesempatannya. S membungkuk dan berkata, senior, aku sekarang siap untuk mewarisi teknik pencarian jiwamu, yang mengharuskan menanamkan segumpal kesadaran jiwa untuk menyusup ke lautan pengetahuan seseorang.